Terus kenapa kalau ayahmu berkuasa, kamu tetap gak berhak menindas orang? Dan juga, mereka yang membuat mobilmu recet, apa hubungannya denganku? Kamu berani membantahku? Hah? Membantah? Aku kasih tahu ya, aku kasih pelajaran kamu. Aku Tuhan dari orang miskin seperti kalian. Laras! Dasar poster! Berani memukulku! Aku akan melecehkanmu di muka umum. Lepaskan dia, anjing! Hapus kamu! Siapa berani menghina anakku? Siapa berani menghina anakku? Ada orang aneh muncul lagi. Hei bajingan, kamu punya uang untuk bayar pasukan? Menurutmu cukup? Bagi moodku masih baik. Tinggalkan wanita ini di sini dan bawa keluar pasukanmu. Kamu! Apa yang kamu lakukan? Aku anak CEO grup Cendana, punya harta ratusan miliar. Cuma ratusan miliar, dan kamu berani menghina anaknya Wira. Dasar. Patahkan lengannya, lalu usir dia. Wira, CEO grup semesta. Pandi, waktu kamu meninggalkan hutang judi, buat ibu dikejar debt collector dan akhirnya bunuh diri. Aku bersumpah, mulai saat itu, aku sudah gak punya ayah. Aku memang salah atas kejadian di masa lalu. Ambil cincin ini, giok putih ini. Dengan ini, gak akan ada yang berani mengganggumu. Kamu anggap cincin ini sangat berpengaruh. Kamu kira ini barang berharga? Dari kerajaan gitu? Tuan Muda, cincin giok putih ini simbol otoritas Pak Wira. Sebagai CEO grup semesta, keselamatanmu akan terjamin. Grup semesta? Grup dengan aset lebih dari triliunan itu. Kenapa penipu sepertinya bisa jadi CEO? Asal kamu tahu, aku nggak punya uang untuk ditipu. Kamu dan aktormu pergi dari sini. Pandi, penyakit Dinda sangat mengkhawatirkan. Bawa dulu saja. Nomor telepon ayah masih sama. Akan kutunggu. Kamu membutuhkan. Ayo. Ayo. Dulu kamu selingkuh dari ibu. Sekarang mencoba mengelabuiku. Laras, ada yang sakit. Papa, dia beneran. Dinda. 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 Tuan Wira, gawat. Leukemia Nona Dinda kambuh. Dokter Lim yang aku suruh kamu cari. Apa sudah ketemu? Pak Lim hidup di pedalaman Jepara. Dia nggak terima pasien. Santi ke sana secepatnya. Demi cucuku, aku sendiri yang akan menemuinya. Baik. Kamu gak boleh ikut masuk. Laras saja sudah cukup. Cepat bayar administrasi. Cepat. Baik, aku pergi dulu. Halo, aku mau bayar. Biaya registrasi dan penanganannya 659 juta. Ruang yang tersisa cuma ruang VIP. Pasti kamu gak bisa bayar kan? Cepat, transfer uangnya ke sini. Penyakit ayahku gak bisa menunggu. Gimana kalau 2 juta dulu? Bukankah ini cincin giok putih CEO grup semesta? Apa mungkin dia pewaris grup semesta yang lama hilang itu? Apa uangnya cukup? Jangan diam saja. Cukup. Aku akan proses sekarang. Halo, Kepala Suster. Dinda itu anak pewaris grup semesta. Tolong arahkan Dinda ke ruang VIP luxury dengan peralatan medis impor. Dan semua alat penanganan harus diganti semua dengan impor. Apa katamu ayah? CEO grup semesta ada di luar negeri selama ini. Sekretaris CEO yang bilang sendiri kepadaku kemarin. Oke, aku paham. Bajingan itu menipuku. Ayo, aku akan merobek-robeknya. Kamu pasti orang tua Dinda ya?
Dinda sekarang sudah dalam keadaan yang baik. Ini makanan kelas atas rumah sakit yang telah disiapkan untukmu. Aku suster kelas atas yang menangani Dinda. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi saja aku. Terima kasih. Kalian para orang miskin merepotkanku saja. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kulakukan? Menurutmu apa lagi? Kamu membuat mobilku lecet. Aku cuma mau wanita itu jadi milikku 2 hari. Dan kamu malah melukai lenganku. Dan pura-pura jadi CEO grup semesta. Mau coba unjuk diri? Ayo, lakukan lagi. Ayo berlagak lagi. Ini rumah sakit. Ayo bicara di luar. Kamu berani mengusirku? Hah? Oh, untuk melindungi anakmu ya? Ayo, usir anak ini untukku. Lakukan saja, kalau berani. Papa, aku nggak mau dirawat lagi. Aku mau pulang. Benar. Orang miskin sepertimu gak seharusnya datang kemari. Anak yang kamu besarkan juga akan jadi miskin. Hidup orang miskin itu gak berarti. Kalau mati, ya mati saja. Kalau miskin, ya miskin saja. Aku akan menyobek mulutmu. Fandi, jangan gegabah. Jangan gegabah. Lihat kamu bawa pisau. Aduh, takutnya. Ayo. Tusuk aku di sini. Ayo tusuk aku. Pegang pisaunya dan tusuk aku. Kalau kamu gak membunuhku hari ini, aku akan merebut wanita itu dan akan potong-potong anakmu. Lalu kasih ke Ika. Ini sudah keterlaluan. Berhenti! Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Berhenti ya! Berhenti! Aku bukan orang sembarangan. Kepala suster. Tahu caramu naik jabatan? Kamu nggak paham posisimu ya? Hah? Aku investasi ke rumah sakit ini. Bukan cuma sumbang cuma-cuma. Cepat usir mereka. Kalau kamu merusak moodku, aku akan menarik investasiku dan menutup rumah sakit ini. Pak Sugi, tolong tenang. Tenang ya. Aku gak mencuri. Aku dapat uang perawatannya dengan tanganku sendiri. Aku membayar untuk diterima di sini, apa salahnya? Baiklah. Kamu bisa masuk kemari kan? Kalau kamu bisa membayar biayanya sekarang, aku akan lupakan insiden mobilku. Selanjutnya, aku bahkan akan bersujud memanggilmu Tuan. Baiklah. Aku akan bayar. Berapa totalnya? 320 juta. Apa? 320 juta? Apa? 320 juta? Biaya perawatan kita dulu cuma 3 juta. Kami memindahkannya ke fasilitas terbaik. Kenapa bisa jadi 320 juta? Kamu melebih-lebihkannya. Jangan bicara sembarangan ya. Peralatan dan obat rumah sakit kami sudah dihitung dengan baik. Dan kamar yang kamu gunakan sekarang harganya 320 juta per malam. Ini ruang VIP. Dan biaya perawatan medis dan lainnya impor dari luar negeri. 10 juta sekali tindakan. Dan tindakannya sudah 2 kali. Gak bisa bayar kan? Tempat seperti ini bukan untuk orang miskin sepertimu. Itu percuma saja kan? Orang miskin sepertimu harusnya pakai klinik di pinggir jalan. Bukannya lebih cocok untukmu. Kepala suster, apa kau menunggu aku? Kenapa kamu nggak bawa orang-orang ini ke kantor polisi? Aku nggak mau dirawat. Aku mau pulang. Dinda. Kepala dokter, 300 juta dengan bahkan kalau menjual aku tetap gak akan lunas. Dengar, kita akan membayar biaya medisnya. Bisa batalkan ruang VIP-nya. Kita baru masuk. Aku janji aku akan membersihkan ruangan ini. Tapi, bukankah kamu pewaris grup semesta? Apa? Aku? Benar, cincin giok putihmu melambangkan grup semesta. Meski kamu bukan pewarisnya, kamu pasti punya koneksi baik kan dengan Pak Wira? Kalau gitu 320 juta, hal yang mudah untukmu. Kamu percaya dia? Kalau dia punya koneksi dengan Pak Wira, apa masuk akal dia jadi tukang cuci mobil? Dia cuma pria miskin yang memasukkan cincin giok untuk mengelabui orang. Cincin giok ini terlihat gak seperti palsu deh. Apa mungkin dia beneran CEO grup semesta? Tuan, kenapa kamu gak telepon saja Pak Wira? Aku akan menelponnya sekarang. Aku akan menelponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi. Menelpon Pak Wira, katamu. Lucu sekali. Berani juga kamu memalsukan cincin giok putih.
untuk pakai ruang VIP? Hah? Satpam, usir mereka! Bawa mereka ke kantor polisi! Tunggu dulu, tunggu. Tolong jangan bawa papaku dan Tante Laras. Berakhir sudah. Kepala suster, aku mohon. Demi anakku yang sakit, bisakah kamu kasih kami waktu? Aku janji, meski aku harus menjual semua hartaku, bahkan darahku, aku akan membayar semuanya, oke? Oke? Hei, apa yang kamu lakukan? Lepas! Ih, menjijikan! Kamu kira rumah sakit kami organisasi amal, ha? Menjual darah? Dasar gila ya kamu. Kamu kira darahmu berharga? Meskipun diambil semuanya nggak akan sampai 300 juta. Benar. Jangan mengada-ngada. Orang miskin sepertimu memang harusnya mati. Gimana kalau gini? Kamu merangkak dan menggonggong seperti anjing 3 kali cuma 300 juta kan? Aku akan pinjamkan. Kenapa diam saja? Cepat berangkat. Atau kamu akan dibawa ke kantor polisi. Papa jangan mau. Mereka semua orang jahat. Kamu? Nggak mau. Baiklah. Nggak cuma aku akan bawa kamu ke kantor polisi, tapi juga aku akan hentikan perawatan anakmu. Akan kupastikan dia mati. Masih kecil sudah menderita. Menyedihkan sekali. Laras, tutup mata Dinda. Fandi, jangan mau, Fandi. Fandi. Benar. Ya, ayo. Tuan Muda, Tuan Wira menyuruhku membawakan ini. Tuan Muda, apa yang kamu lakukan? Kamu kira aku bodoh? Mencoba mengelabuiku lagi. Cepat, tangkap wanita ini. Orang rendahan, kamu pikir kamu bisa menyentuhku? Dari klan mana kamu? Berani cari masalah? Tuan Muda Fandi. Dasar orang gila, kamu memukulku. Diam, atau kamu akan mati. Kenapa kemari? Kamu gak cukup membuatku menderita. Mau menyakiti gimana lagi? Tuan Muda, kami gak berniat melukaimu. Pak Wira sudah minta Pak Lim untuk menangani anakmu. Cukup. Aku gak mau dengar apa-apa lagi. Cincin giok putih ini bawa kembali. Mulai sekarang aku memutuskan hubungan dengan keluargaku. Hei, kamu berani bayar aktor, tapi kamu gak bisa bayar tagihan rumah sakit? Pak Lim sudah keluar dari pengasingan. Mimpi saja. Aku sarankan kalau kamu punya uang, cepat bayar tagihan 320 jutanya. Atau akan kubawa kalian semua ke kantor polisi. Diam kamu, dasar miskin. Panggil direktur rumah sakitmu. Kamu? Baik, tunggu saja ya. Kepala suster mudah dibohongi, tapi aku enggak. Asal kamu tahu, demi kebaikanmu, perangkak dan layani aku sekarang. Atau akan kupastikan bajingan ini nggak akan tenang hidupnya. Sebenarnya Pak Wira mau memaafkanmu karena kamu anak dari CEO Grup Cendana. Tapi nggak kusangka kamu yang cari mati. Pengawal, kabarkan Grup Cendana untuk batalkan kerjasama. Selanjutnya, mulai sekarang, perintahkan siapa yang berani kerjasama dengan Grup Cendana akan berurusan dengan Grup Semesta. Pak Sugi lihat, dia masih saja acting. Kerjasama antara Cendana dan Semesta disetujui langsung olehku. Aku mau lihat gimana kerjasamanya akan dibatalkan. Halo? Ayah, apa katamu? Bajingan gila, kamu menghina orang penting di luar sana. Sekarang pimpinan memaksaku membatalkan kerjasama dengan Grup Semesta. Enggak, ayah, kamu nggak bisa membatalkannya. Apa mungkin yang dia katakan benar? Kalian para sampah, pergi dari sini sekarang. Pergi. Tunggu dulu. Kamu baru saja menghinaku. Kamu pikir bisa kabur gitu saja? Tuan Fandi, apa maksudnya? Kamu! Tamparan ini untuk kesombonganmu. Tamparan ini karena sudah menghina anakku. Tamparan ini untuk kata-katamu yang menyuruhku merangkak dan memanggilmu tuanku.
tamparan ini. Karena kamu nggak tahu diri. Kamu menyerah atau enggak? Aku menyerah. Tuan Fandi, tolong maafkan aku. Aku nggak akan mengulangi, tolong maafkan aku. Keluar. Cepat, ayo keluar. Ayo cepat keluar. Simpanan itu beraninya memperlakukanku gini. Urusan kita belum selesai. Ayo. Tuan Fandi, kamu percaya Pak Wira sekarang? Astaga Fandi, cepat telepon dokter. Kalian berdua jangan khawatir. Pak Wira sudah datang bersama Pak Lim. Dia dokter legendaris. Aku akan menjemputnya. Ayo. Enggak. Dinda nggak bisa menunggu. Aku akan panggil Dokter Lukas. Cepat. Di sini. Dokter Lukas, kamu ahli hematologi di Batam. Tolong periksa keadaan anakku. Dia baru dikasih 2 injeksi kuat. Lonjakan emosinya, buat dia muntah darah. Ini salahku sebagai ayah, karena gagal menjaganya sesuai kondisi Direktur! sekarang. Keluarga miskin ini yang membuat masalah dan menghina Pak Sugi. Apa biaya sudah beres? Kamu masih berani tidur di sini? Satpam! Usir keluarga miskin ini! Keluar dari sini! Tunggu, Direktur. Aku pasti akan membayarnya. Jadi biarkan Dokter Lukas menangani anakku. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada anakku di sini, kamu harus bertanggung jawab. Coba menipu kita ya. Direktur lihat, dia coba menipu kita. Dia sengaja membuat masalah. Sudah, cepat usir mereka. Berhenti omong kosong. Menyelamatkan yang sakit, itu tugas dokter. Direktur, Dokter Lukas. Dinda baru berumur 8 tahun. Apa kamu tega membiarkannya sekarat? Ini, Dokter Lukas, keluarga ini menghina Pak Sugi. Kalau kamu menanganinya, sama saja kamu menantang Pak Sugi. Sudah, pikirkan masa depanmu. bukannya aku nggak mau, tapi aku beneran. Dokter Lukas, kamu cuma harus menyelamatkannya sementara. Dokter Lim akan segera datang. Dokter Lim? Pak Lim yang bisa membangkitkannya mati dan menumbuhkan daging dan tulang itu. Pak Lim? Ya, itu benar. Omong kosong. Siapa yang nggak tahu kalau Dokter Lim itu sudah berhenti? Lagi pula, kalau sungguh panggil Dokter Lim, kenapa bocah ini dibawa ke sini dari awal? Kamu... Kenapa? Menurutku, kamu cuma mengulur waktu dan membiarkan penyakitnya membunuh dia. Lalu menyalahkan kami semua. Jadi, rumah sakit yang harus ganti rugi. Hei, kamu kok jahat banget sih? Makan daging anakmu sendiri. Jaga bicaramu itu. Memang kenapa? Ucapanku benar kan? Aku nggak takut. Ada direktur di sini. Kalau berani pukul saja aku. Ayo cepat pukul. Jangan menggangguku. Cukup! Hei Pak, rumah sakit kami kecil. Kita nggak bisa menanganimu. Kamu harus mencari dokter lain. Satpam, usir keluarga ini. Tunggu. Dunia sudah kacau. Kalian gak pantas disebut dokter. Permisi, yang mana yang Pandi? Kamu... Aku, Lim, dipercayai Pak Wira dari grup Semesta untuk menangani penyakit putrimu. Lim? Pak Lim, si dokter legendaris itu, benar kan? Astaga. Pak Lim, apa kamu salah orang? Dia cuma orang miskin. Dia bahkan gak bisa bayar tagihan. Mana mungkin dia bisa manggilmu orang ini? Benar, dan siapa yang nggak tahu biaya kedatanganmu saja mencapai 1 miliar. Apa dia nampak seperti punya uang sebanyak itu? Dasar orang-orang bodoh. Lupakan 1 miliar. Bahkan 10 atau 100 miliar pun Pak Wira sanggup membayarnya. Kenapa kamu malah meremehkannya? Ratusan miliar? Apa mungkin dia beneran anak kandung Pak Wira dari grup Semesta? Dasar orang-orang rendahan. Tuan Fandi, standar medis mereka rendah. Etika kerjanya juga buruk. Tempat ini gak pantas untuk kamu dan anakmu. Aku mohon Tuan Fandi, datang ke rumahku. Aku sendiri yang akan merawat nona muda. Cuma orang kaya dan berkuasa yang bisa memakai jasa Pak Lim. Aku harus memanfaatkan ini. Tuan Fandi, kamu tahu kan aku suster profesional dan lulusan jurusan keperawatan. Apakah kamu berniat membawaku untuk merawat anakmu bersama Pak Lim? Aku janji akan merawatnya dengan baik. Kamu gak pantas. Lihat apa statusmu. Tuan Fandi, anakku baru lulus dari universitas. Dia butuh pekerjaan. Dia lebih cocok untuk merawat anakmu. Gak perlu. Sekumpulan orang menjijikan mau merawat anakku. Kalian semua gak pantas.
Dokter Lim, dengar. Anakku sangat butuh penanganan orang profesional. Aku rasa Nona Laras sangat cocok. Kak Fandi, aku nggak bisa. Aku kan cuma pengasuh. Aku yakin kamu bisa. Kamu tanggung jawab dan telaten. Kalau kamu merawat Dinda, aku akan tenang. Lagi pula, Dinda sangat menyukaimu. Tuan Fandi, benar. Kemampuan itu bisa diasah. Tapi kalau karakter gak bisa. Nona Laras, aku mengundangmu bergabung ke klinikku. Dan untuk gajinya 5 kali lebih besar dari gaji kepala suster. Jadi, gimana menurutmu? Aku mau. Bagus. Bagus sekali. Kamu bisa datang kapan saja. Kalau gitu, makasih atas bantuanmu. Aku masih harus kerja ke tempat cuci mobilku. Aku pergi dulu. Cuci mobil? Angka sekali orang dengan statusmu masih kerja kasar. Memimpin dengan kasih contoh. Sangat terpuji. Oh, enggak kok. Aku pergi dulu. Sebenarnya, orang seperti apa dia? Yuna? Ada apa kemari? Tuan Fandi, aku kesini untuk mengirimkan undangan. Gala perhiasan. Kenapa ngasih aku? Aku nggak tahu apa-apa. Ini bukan gala biasa. Ini malam gala amal yang diselenggarakan untukmu. Apa maksudnya? Pak Wira sudah tahu bahwa beliau sudah mengabaikanmu dan ibumu selama ini. Itulah sebabnya beliau kerja keras cari uang. Tujuan utamanya berdamai denganmu suatu hari nanti dan menebus semua kesalahannya di masa lalu. Oleh karena itu, malam gala amal ini, meski seperti gala perhiasan, tapi sebenarnya upacara pelantikanmu. Upacara pelantikan? Dia mau aku mewarisi perusahaannya? Iya, tepatnya warisi seluruh kekayaan keluarganya. Aku gak butuh, meski dia ninggalin aku dan ibuku saat itu. Bantuannya nyelamatin Dinda. Anggap saja pelunasan utang itu. Aku Fandi gak pernah nerima apapun di luar kemampuan. Uang ini hasil jerih payah, gak ada hubungannya sama aku. Aku gak mau. Aku tahu keterlibatanmu dan Pak Wira gak bisa ditutup gitu aja. Tapi selama bertahun-tahun, Pak Wira kerja keras mati-matian cari uang. Badannya sudah mencapai batasnya. Itulah sebabnya beliau begitu cemas nyerahin perusahaannya sama kamu. Pak Wira mungkin punya waktu kurang dari 6 bulan lagi. Karena itu, kamu harus datang besok ya. Dinda lagi sakit jadi gak usah dibawa. Tapi kamu harus bawa ibunya. Biarkan Pak Wira untuk menemui menantunya. Baiklah, aku akan pergi besok. Aku tahu kamu gak mau, tapi ini sesuai dengan perintah Pak Wira untuk antarkan ini untukmu. Kalau kamu gak mau aku ganggu tiap hari, terima saja. Apapun keputusanmu, aku tetap akan mengantarkannya untukmu. Baiklah, aku ambil sekarang. Siapa yang gak sopan gini? Nyorot lampu jauh dan parkir sembarangan. Aku gak punya waktu ladenin kamu. Sayang, setelah aku resmi ambil alih grup semesta, mulai sekarang, kamu sama Dinda gak perlu lagi hidup susah sama aku. Lilia, apa hubunganmu sama pria ini? Lilia, apa sebenarnya hubunganmu sama pria ini? Fandi, ngapain kamu di sini? Ngapain aku di sini? Memangnya nggak boleh di sini? Aku harusnya gak ganggu kencanmu sama pria liar ini gitu. Ngomong apa kamu? Pria liar apa? Ini Tuan Heru. Kamu harus minta maaf. Lilia, kamu ngomong apa? Kamu istriku. Kamu main mata sama bajingan ini dan menyuruhku minta maaf. Kamu nggak punya malu? Enggak, aku nggak punya malu. Kalau kamu punya kemampuan cari uang, mana mungkin aku kayak gini? Pada akhirnya ini semua salahmu. Dinda udah sakit gitu lama. Pernah kamu jenguk ke rumah sakit? Aku kerja 3 pekerjaan di luar. Nyari cara apapun buat ngumpulin uang. Dan kamu malah main sama bajingan ini. Berhenti buang-buang waktu. Karena kamu udah lihat semuanya, aku mau jujur sama kamu. Ini surat cerai, tanda tangani ya.
Kamu udah siapin ini dari awal. Terus apa lagi? Kamu pikir aku bakal bertahan sama pria miskin sepertimu? Fandi, oh Fandi, aku sarankan kamu sadar diri. Leukemia Dinda gak bisa disembuhkan. Daripada buang-buang uang, lebih baik kamu simpan uang itu dan cari istri baru untuk buat anak lagi. Gimana bisa kamu jadi seorang ibu? Apa kamu manusia? Tutup mulutmu. Tukang cuci mobil, berani menghinaku. Oh, astaga. Kalian berdua udah selesai, ya? Oh, aku ingat sekarang. Kamu yang skuter bututnya aku potong jalannya tadi, kan? Oh, bau kemiskinan. Lilia, masa depan apa bisa kamu punya sama pria seperti ini sebagai suamimu? Aku ngomong, ceraikan saja dia hari ini. Dan nanti aku bakal carikan pekerjaan buat kamu sebagai sekretaris CEO. Gajinya 100 juta sebulan. Mulai sekarang kamu bakal jadi sekretaris pribadiku. Di kantorku kita bisa lakuin apa saja yang kita mau. Oh ya ampun, hentikan. Lihat itu, dasar sampah. Tuan Heru itu, ketua grup Hermawan. Apa kamu bisa dibandingkan dengan dia? Dengan uang receh yang kamu dapat sebulan, apalagi beli obat untuk Dinda, kamu bahkan gak bisa belikan aku tas, kan? Cepat, tanda tangani surat cerai itu. Gimana sama Dinda? Kamu juga bakal ninggalin Dinda? Bocah itu ya, cuma ngerepotin kalau dirawat. Kalau kamu mau merawatnya, kamu boleh ambil dia. Oh benar, aku lupa ngomong. Ayah kandung bocah itu sudah kabur waktu itu. Kalau enggak, kenapa aku bertahan sama pria pelampiasan sepertimu? Ulangi lagi omonganmu, sialan. Fandi, lepaskan aku! Dasar, apa kamu akan terus seperti ini? Baiklah, aku bakal cerai. Tapi rumah dan hak asuh Dinda keduanya punyaku. Kamu gak bakal pernah punya hak kunjungan sama Dinda seumur hidupmu. Harta paling juga gak punya, jadi aku gak peduli. Tapi atas dasar apa rumah itu jadi punyamu? Atas dasar apa? Karena tiap bata dan genteng rumah ini aku dapatin dari perbaiki mobil. Dan kamu? Apa kamu nyumbang 1 sen pun? Terus kenapa kalau aku gak ngeluarin uang? Tapi aku harus dapat setengah dari rumah itu. Aku gak lagi nego, Lilia. Sejak hari kamu hianati aku, kamu harusnya tahu. Aku Fandi, pria yang memegang omongannya. Kalau kamu maksa aku lebih jauh, aku bakal buat kamu menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Oh Lilia, suamimu cuma omong kosong gak ada tindakan. Aku benar-benar gak tahu apa yang dia sombongkan sepanjang hari. Tuan Heru, dia itu cuma orang miskin. Kalau enggak, kenapa aku ngomong kamu lebih baik memperlakukanku? Lihat dia, kita bakal cerai. Dan dia bahkan gak mau ninggalin rumah. Udah miskin, pelit juga. Ayo pergi. Ayo. Laras. Kak Fandi, ada yang bisa aku bantu? Besok ada gala amal perhiasan. Ayahku mau aku bawa menantunya nemuin sama dia. Kamu tahu situasi sama Ibu Dinda. Jadi, apa kamu bisa membantuku? Tentu saja, kalau kamu merasa sulit, kamu bisa menolak. Masalah ini... Aku bisa. Benarkah? Kecilkan suaramu. Dinda butuh istirahat yang tenang. Kalau gitu, besok aku akan pergi menemui ayahmu. Bagus, bagus. Jangan buru-buru. Aku nggak nyangka grup semesta yang disebut-sebut sebagai grup teratas di Jepara sebenarnya punya aku. Oh, wow. Lihat ini, ha? Siapa ini? Bukannya ini Fandi, pria paling terkenal tak berguna di Jepara. Hah? Ada apa? Kamu nggak perbaiki mobil lagi? Berpikir datang ke semesta mencari pekerjaan? Apa itu? Bersihin toilet atau jadi penjaga gerbang? Bukan urusan. Kami semua di sini menghadiri gala. Apa hakmu menghina orang seperti ini? Fandi, kita barusan bercerai loh. Dan kamu udah nemuin wanita baru? Apa kamu nyewa aktris? Cuma buat aku kesal? Kamu nggak layak habiskan uang buat itu. Kamu harus khawatirkan dirimu sendiri. Siapa tahu nanti pria ini akan mencampakkanmu. Jangan pikir aku nggak tahu ini. Kamu cuma cemburu karena Tuan Heru lebih baik dan lebih mampu darimu. Dan kamu cuma sampah tak berguna yang perbaiki mobil dan bermimpi mencari pekerjaan di grup semesta. Itu cuma angan-angan. Lilia benar. Hei, ada ide. Kamu berlutut sekarang juga. Mungkin kalau aku senang, dengan status dan pengaruh keluarga Hermawanku di Jepara, aku bisa membantu menemuin pekerjaan menyapu lantai di semesta. Sebenarnya pekerjaannya cukup mudah. Fandi, menyapu lantai di grup semesta?
itu lebih terhormat daripada perbaiki mobil. Kamu harus tahu berapa banyak orang yang putus asa buat masuk ke semesta. Tuan Heru ngasih kamu kesempatan seperti itu. Keluarga Wijaya pasti udah ngumpulin kebajikan selama 3 generasi. Kamu harus berlutut untuk berterima kasih sama Tuan Heru. Kalau kalian berdua sangat suka nyambung lantai, kenapa nggak lakuin sendiri? Apa yang mau kulakuin dan pergi? Nggak ada hubungannya sama kalian. Lilia, jangan lupa. Kita udah cerai. Aku nggak punya hak kasih tahu apa yang kulakukan. Fandi, kamu kesini karena mau memenangkanku kembali kan? Ku beritahu ya, itu nggak mungkin. Orang rendahan yang perbaiki mobil sepertimu, dan aku sekarang seperti berada di dunia yang berbeda. Kamu bahkan nggak pantas bawa sepatuku. Aku sarankan untuk menyerah saja. Pertama, aku menghadiri gala grup semesta karena alasanku sendiri. Berhentilah bersikap sombong, oke? Kedua, ada pasangan hina sepertimu pantas menghadiri gala grup semesta kami. Apa kamu percaya? Aku bisa buat kalian gak bisa lewat gerbang utama. Beraninya sebut Tuan Heru dan aku pasangan hina? Fandi, kamu itu kotoran dan gak bisa ditolong. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu mungkin gak punya urusan di grup semesta. Aku ngomong ya, dengan statusmu, kamu bahkan gak pantas berlutut dan ngemis seperti anjing. Fandi, demi kita pernah jadi suami istri, aku sarankan kamu tundukkan kepalamu dan kembali ke asalmu. Jangan bikin malu dirimu di sini. Aku ngasih kamu kesempatan pergi sendiri. Kalau enggak, jangan salahin aku karena nggak sopan. Masih saja pura-pura dan sombong. Aku mau lihat gimana orang gak sopan sepertimu bisa gak sopan. Pandi, apa aku curi istrimu dan sekarang otakmu jadi kacau? Hah? Sejak kapan kamu punya hak ngomong di grup semesta? Kamu cuma... Kamu berani mukulku? Tuan Heru, kamu gak apa-apa? Pandi, beraninya kamu sentuh Tuan Heru. Kamu gak tahu Tuan Heru bisa jentikan jarinya dan bunuh seluruh keluargamu. Bocah tengik, beraninya memukulku. Hari ini, aku bakal matahin kedua lenganmu dan kakimu. Aku bakal buat kamu jongkok di tanah seperti anjing. Gak bisa hidup, namun gak bisa mati. Satom, ngawal! Ada apa ini? Beraninya buat masalah di pintu masuk grup semesta. Bukannya ini Tuan Heru, kamu ngadiri gala? Bocah ini berani mukul seorang tamu grup semesta. Aku perintahin kamu sekarang, segera patahkan kedua kakinya dan bawa dia keluar. Seorang pengemis bau berani buat masalah di pintu masuk grup semesta. Berlutut sekarang juga dan minta maaf sama Tuan Heru. Lalu patahkan lengan dan kakimu sendiri dan melangkah keluar dari sini. Kalau enggak, gak bakal ninggalin tempat ini hidup-hidup. Sepertinya kamu gak tahu siapa aku. Siapa kamu? Bukannya cuma tukang reparasi mobil yang gak berguna. Kamu pikir kamu siapa? Ha? Satpam, kenapa kamu diam saja? Cepat buat dia berlutut. Nah, karena kamu sangat gak kooperatif. Jangan salahin aku karena kejam. Mengawal, serang dia. Fandi, aku sarankan kamu cepat berlutut dan minta maaf sama Tuan Heru. Dengan begitu, mungkin dia suruh Satpam menyelamatkan nyawamu. Kalau tunggu lebih lama lagi, mungkin udah telat. Yuna, turun ke sini. Bocah tengik, kamu benar-benar udah gak tertolong. Hah? Siapa Yuna? Nona Yuna, orang kepercayaan ketua grup semesta. Kamu pikir kamu siapa? Menyuruhnya turun. Apa dia bakal turun begitu saja? Sungguh menggelikan. Yuna ada di sini juga. Dia idolaku. Tauku kunjungan Nona Yuna buat wakili dalam mengelola grup perusahaan. Pertemuan hari ini pelantikannya. Keluarga Hermawan kesini khusus buat kolaborasi sama Nona Yuna. Hah, ini batu loncatanku bekerja sama Nona Yuna. Nggak seperti orang tak berguna yang nggak punya apa-apa dan masih berani menentangku. Hah? Tuan Heru, kamu sungguh luar biasa. Jangan senang dulu. Kenapa grup semesta bakal bekerja sama dengan sampah sepertimu? Bocah tengik, beraninya menghina aku. Hah? Satpam, kenapa kalian diam saja? Cepat pukuli dan bawa dia keluar. Kami bakal ngikuti perintah Tuan Heru. Patahkan lengan dan kakinya dan bawa dia keluar. Hentikan semuanya. Pak Hengki, bocah bodoh ini bikin masalah di pintu masuk grup semesta kita. Kami bakal bawa dia keluar. Pak Hengki, aku Heru Hermawan, putra tertua keluarga Hermawan. Aku kesini secara khusus karena aku sangat mau bekerja sama dengan grup semesta. Soal Nona Yuna dan Pak, tolong kasih kata-kata yang baik buat aku. Soal biayanya itu bukan masalah. Nyentuh seseorang di sini dan mengganggu Nona Yuna. Siapa di antara kita yang bisa bertanggung jawab? Pak Hengki, apa kamu salah? Bocah ini cuma tukang reparasi mobil. Mana mungkin rendahan ini bisa ngenal orang besar seperti Nona Yuna?
Fandi cuma mencoba memerintahmu. Cepat, kamu kasih dia sebuah pelajaran. Fandi, kamu punya jalan kesuksesan tapi nggak kamu ambil. Kalau kamu minta maaf, kamu masih punya jalan keluar. Sekarang Pak Hengki ada di sini. Dan sekarang kamu punya jalan buntu. Kamu, Fandi, Tuan Fandi. Nona Yuna secara khusus merintah. Aku turun dan menyambutmu. Silahkan. Hah? Pak Hengki, apa kamu salah? Dia cuma sampah rendahan, mana mungkin dia bisa kenal orang besar seperti Nona Yuna. Tuan Heru benar, tolong jangan biarkan dia membodohimu. Sudah 8 tahun aku bersama Fandi. Aku tahu persis seperti apa dia. Dia cuma seorang penipu ulung. Pak Hengki, tolong pertimbangkan lagi. Siapa kamu? Hah? Beraninya kamu mengomentari Tuan Fandi. Pergi! Pak Hengki, grup semesta kita yang hebat punya mitra bisnis yang hina. Aku khawatir soal masa depan grup semesta. Kamu? Kalau gitu, mulai sekarang Heru dilarang langkah satu kaki pun ke dalam grup semesta. Pak Hengki, keluarga Hermawan keluarga besar yang terkenal di Jepara. Hah? Nyinggung keluarga Hermawan cuma karena seorang bocah. Apa kamu tahu apa akibatnya? Nyinggung keluarga Hermawan. Apa itu keluarga Hermawan? Cuma semut saja. Kalian lupakanlah. Bahkan kalau orang dari 5 keluarga besar Jepara datang ke sini, kalau aku perintahin mereka berlutut, mereka nggak bakal berani berdiri. Jangan lupa, tanpa grup semesta, kalian bahkan nggak punya makanan. Cuma dengan lambaian tanganku, dalam sekejap, aku bisa bikin bangkrut seluruh keluarga Hermawanmu. Pak Hengki, aku salah Pak Hengki. Aku ngomong sembarangan, aku pantas mati. Tolong, maafkan keluarga Hermawan kali ini. Karena kamu tahu kesalahanmu, jangan berdiri di sini, halangin jalan dan rusak pemandangan. Dan sisanya, bawa dia pergi. Aku tahu keluarga Hermawanku bukan apa-apa di matamu, tapi Fandi, si tak berguna itu sama sekali bukan tamu terhormat grup semesta. Benar sekali Pak Hengki. Aku dan Fandi sudah 8 tahun. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Aku dengar Nona Yuna minta kamu menjemputnya. Apa mungkin Nona Yuna juga dibodohi olehnya? Ya, soal itu. Nona Yuna cuma ngasih tahu buat turun dan menyambut Tuan Fandi. Soal apakah dia bodohi Nona Yuna, aku nggak bakal tahu itu. Hengki, bukannya aku menyuruhmu mengundang Tuan Fandi masuk dan kalian semua yang buat keributan ini. Sikap macam apa ini? Nona, melihat kehadiranmu yang luar biasa. Kamu pasti Nona Yuna. Oh, sampah tak berguna ini baru saja menyamar sebagai kenalanmu dan coba menipu orang. Tuan Fandi, aku sekretaris Nona Yuna. Kamu bisa panggil aku tanya saja. Aku ngomong orang-orang di grup semestamu. Entah otaknya jelek atau buta. Si tak berguna ini cuma tukang reparasi mobil bau. Tuan Fandi apa? Dia sama bukan Tuan Fandi. Berani menghina Tuan Fandi? Jangan berdebat dengan orang-orang rendahan seperti itu. Ya. Silakan masuk. Tuan Heru, tanpa grup semesta, gimana kita bakal bertahan? Kamu rambut panjang pikiran pendek. Meski aku nggak tahu gimana si tak berguna Fandi berhasil membodohi Nona Yuna, tapi kalau aku melihat Nona Yuna, aku pasti bakal laporin yang sebenarnya. Aku bakal buat Fandi dan Hengki berlutut dan memohon ampun. Tuan Fandi, mulai hari ini, kamu adalah ketua grup semesta. Pak Wira lagi gak enak badan. Aku bakal menjemputnya, tapi identitasmu harus dirahasiakan sampai gala resmi dimulai. Baru setelah itu akan diumumkan untuk cegah insiden apapun. Masuk! Bu Yuna, Heru dari keluarga Hermawan dan Dewi Lilia ingin bertemu denganmu. Heru lagi. Dia benar-benar tak kenal lelah. Dia juga bilang... Ngomong sama persis dengannya. Dia bilang selama Nona Yuna setuju untuk kerjasama, dia bersedia untuk membayar. Omong kosong. Kerjasama eksternal grup semesta selalu ditangani secara adil. Siapa yang mencoba nyuap buat dapetin kesepakatan? Orang-orang seperti itu didaftar hitamkan secara permanen. Kamu dengar itu? Kata-kata Tuan Fandi, itu perintah tertinggi di grup semesta. Sekarang laksanakan. Iya. Pergi. Nona Yuna ngomong, kau dilarang masuk ke sini lagi. Keluar. Jangan buat kami pakai kekerasan. Kalian anjing penjaga gerbang. Apa kalian gak tahu siapa aku? Dan kalian ngomong kasar di sini. Aku di sini buat nemuin Bu Yuna bahas kerja sama. Minggir. Oh, sialan.
Beraninya mukulku. Ketua sudah bilang, grup semesta kami selalu tegakkan keadilan secara adil. Orang-orang gak jujur sepertimu yang punya niat buruk didaftar hitamkan. Bahkan Bu Yuna perlakukan kita seperti ini. Kerja sama kita apa bakal... Beraninya ngomong kosong juga. Baiklah, Pandi. Kamu bocah. Nyebarkan rumor soal keluarga Hermawanku. Menyebabkan kehilangan kerjasama dengan grup semesta. Aku bakal membunuh. Kamu bertingkah seperti anjing gila sekarang. Menggigit semua orang. Udah ku bilang sejak lama jangan main-main sama aku. Tapi kamu gak mau dengerin. Apa? Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Lihat dirimu. Pergi sekarang juga. Pergilah, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Sungguh sampah. Keluar. Silahkan masuk. Istrimu, Nona Laras, udah diatur nunggu kamu di dalam. Nanti, saat Heru masuk, kamu gak perlu menghentikannya. Engki anjing itu. Dia benar-benar biarkan sampah ini masuk. Fandi, oh Fandi. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu berhasil bikin Nona Yuna berpihak sama kamu juga. Kalian benar-benar manfaatkan kesehatan Pak Wira yang buruk. Mencoba buat masalah. Kalau aku bisa membantu Pak Wira membongkar konspirasi kalian, maka keluarga Hermawanku jadi kekuatan terbesar bakal segera terwujud. Laras di sini. Pandi, semua orang di sini terlihat seperti kaya dan bangsawan. Aku... Jangan khawatir, galak keluargaku sendiri. Ayo. Pandi, kamu benar berani ngomong. Galak amal hari ini punyamu. Kamu benar-benar gak takut membual sampai celaka. Siapa yang biarin masuk? Sepertinya struktur grup semesta benar-benar mencapai titik di mana harus dibersihkan. Seorang miskin sepertimu, di mana yang kantongnya lebih kosong dari wajahnya, berani mengusirku. Kamu lucu. Ada apa ini, Tuan Heru? Kamu orang yang murah hati. Tolong jangan marah, silahkan duduk. Pandi, gimana kamu bergabung sama Yuna tanpa uang? Berada di barroom. Ini lelucon. Pandi, mereka bukan orang yang bisa kita lawan. Mungkin kita harus pergi. Gak perlu. Bahkan patung tanah liat pun punya semangat. Mereka udah menghinaku. Gimana bisa biarkan begitu saja? Lihat aku menghadapinya. Terima kasih buat semua tamu. Aku sekarang dengan hormat umumkan bahwa lelang amal perhiasan resmi dimulai. Barang pertama buat lelang, sebuah liontin Gyokhana. Harga pembukaan 50 juta rupiah. Ini liontin giok ibuku yang digadaikan saat dia sakit parah. Aku gak menyangka dalam hidup ini aku bakal melihatnya lagi. 50 juta. Jangan Kak Fandi, itu terlalu mahal. Pengobatan Dinda masih butuh uang. Uang buat pengobatan Dinda udah aku siapkan. Tenang saja. Selamat sama bapak ini, karena berhasil nawar liontin giok putih. Wah. Aku sungguh berterima kasih Kak Fandi. Saat aku punya uang nanti, aku bakal membayarmu kembali. Hah, sampah. Cuma mungut sampah. Sebuah batu rongsokan seperti itu cuma pantas berada di tanah belakang rumahku. Cuma mereka berdua, seorang pengasuh dan tukang reparasi mobil, menganggapnya seperti harta karun. Jadi mereka cuma orang rendahan yang belum pernah lihat dunia. Nggak heran, mereka begitu bahagia. Cuma karena sepotong batu pecah bertingkah seperti tahun baru. Mereka mungkin berpakaian seperti orang terhormat. Tapi mereka nggak bisa menyembunyikan bau kemiskinan menyelimuti seluruh tubuh mereka. Owira benar-benar hebat. Ini kan lelang amal perhiasan. Kenapa dia biarkan orang-orang miskin ini masuk? Itu nurunkan kelas kita. Kalian semua, kenapa kalian masih berhenti? Aku lagi nunggu buat tawar mutiara hati, buat menangin senyum seorang wanita cantik. Pandi, aku lupa ngomong. Mantan istrimu sekarang patuh seperti anjing. Kalungku ini, itu hadiahnya. Heru Hermawan, kamu keterlaluan. Tolong tenang. Lanjutkan saja. Ini barang yang paling dinanti dari lelang ini. Mutiara hati dihiasi dengan berlian merah muda 35 karat penuh. Juga disebut hati romansa. Harga pembukaan 5 miliar. Aku tawar 8 miliar. Aku harap semua tamu terhormat berbaik hati. Biarkan aku memilikinya. Dia menaikkan 3 miliar seketika. Tuan Heru sungguh mengesankan. Aku lihat kamu cukup menarik. Kenapa repot ikuti tukang reparasi mobil bau ini? Kenapa nggak ikut sama aku? Aku bakal kasih kalung ini sama kamu, Tuan Heru, tolong jaga sikapmu. Wanita cantik itu marah.
Aku nggak percaya di hadapan uang, wanita kuat sepertimu gak bisa berubah jadi manis. Cukup! Coba sentuh dia lagi. Beraninya mendorongku. Hah? Aku berani meniduri istrimu, apalagi wanita sembarangan. Wanita sembarangan berhenti menghina orang di sini. Kamu pikir semua orang sekotor kamu di sebuah gala amal? Kamu habiskan 50 juta rupiah dan kamu berani teriak ke aku. Baiklah, hari ini aku bakal ngasih kamu pelajaran. Dalam permainan ketenaran dan kekayaan ini, punya uang satu-satunya cara. Kalung ini harganya 8 miliar rupiah. Baiklah, aku, Heru secara pribadi, janjikan 10 miliar lagi sebagai donasi. Dan aku, Wah, berani juga sebagai ya. tamu yang donasi 10 miliar, sekarang minta kamu patahkan kaki bajingan ini dan lempar dia keluar. Cuma pakai uang, ha? Baiklah, aku tambahkan 100 miliar. Semuanya, kalian gak salah dengar kan? Bajingan ini mau kasih 100 miliar. Fandi, kamu cuma tukang bengkel miskin. Bahkan kalau kamu membetulkan mobil sampai terluka, gak mungkin dapat 1 miliar. Dan bertaruh 100 miliar. Benar sekali. Aku sarankan kamu gak permalukan dirimu di sini. Pandi, aku tahu kamu mencoba untuk membela aku. Tapi sekarang bukan saatnya keras kepala. Ayo kita pergi saja. Jangan khawatir, aku gak keras kepala. Cuma 100 miliar. Bagiku saat ini, gak lebih dari setetes air laut. Hah? Apa kalian semua dengar apa yang dia katakan? Dia bilang setetes air lautan. Pak, apa mau kasih 100 miliar untuk menawar hati Mutiara? Kata-kata pria sejati adalah nyata. Pandi, Baiklah, hari ini aku akan melihat gimana kamu kasih 100 miliar. Selamat untuk pria ini karena berhasil dapat Mutiara hati. Mutiara berdebu gak kelihatan cahayanya. Aku menyesali penilaianku. Salah kira kesopanan sebagai kemiskinan. Boleh aku bertanya, Pak, keluarga terhormat mana yang kamu wakili? Berkata seperti itu, kamu pasti benar-benar buta. Hah? Orang miskin yang bahkan gak lepas label jasnya. Kenapa kamu sangat hormati dia? Aku kasih tahu kebenarannya. Dia ini cuma tukang bengkel mobil yang bahkan gak bisa biaya operasi putrinya. Fandi, biar aku kasih tahu kamu. Acara lelang grup semesta ini bersifat finansial saat palu dijatuhkan. Kalau kamu gak bisa kasih uangnya, kamu akan mampus di penjara. Pandi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terlambat, hah? Kamu menyesal sekarang? Kenapa kamu cuma berdiri saja? Acara lelang perhiasan grup semesta ini, kalau kamu ngacaukannya, apa bisa ganti rugi? Penjaga, panggil polisi. Tunggu. Gimana kalau aku bisa hasilkan 100 miliar? Hah? Kalau kamu bisa menghasilkannya, aku akan langsung ganti namaku dan berlutut dan juga sujud untuk memanggilmu ayah. Kamu gak perlu panggil aku ayah. Aku gak mau anak yang gak sopan sepertimu. Kamu! Cuma 100 miliar kan? Gesek. Itu kan kartu Leon edisi terbatas, cuma 2 di dunia. Satu dimiliki oleh keluarga kerajaan asing, dan satunya dimiliki oleh Pawira. Mungkinkah tukang bengkel itu punya hubungan dengan Pawira? Hah? Gak mungkin! Ini pasti palsu! Ini pasti palsu! Margamu Wijaya juga. Apa mungkin kamu punya koneksi sama Pawira? Apa kamu gila? Apa semua orang bermarga Wijaya punya koneksi dengan Pawira? Aku kasih tahu kalian. Dia ini bukan siapa-siapa melainkan tukang bengkel. Dia cuma bawa kartu tiruan, kartu palsu. Mencoba bohongi semua orang. Kartu ini benar-benar asli. Mungkinkah aku salah nilai dia? Apa salahnya tukang bengkel? Aku kasih tahu kamu. Hari ini aku tukang bengkel mobil akan menampar muka bajinganmu itu. Kamu? Entah itu asli atau palsu, bisa tahu kalau menggeseknya. Penjaga, bawakan aku pos yang khusus untuk dipakai kartu Leon. Fandi, kalau itu nggak berhasil, kamu cuma bisa tunggu untuk mati. Transaksi kartu berhasil. Wah, Itu benar-benar kartu Leon. Oh, gimana mungkin? Kartunya akan palsu. Gimana mungkin berhasil? Katakan padaku, apakah kamu bekerja sama dengan Yuna untuk menipuku? Sesuatu nggak sesuai harapan, lalu lakukan intimidasi. Keluarga Hermawanmu benar-benar punya perilaku sopan. Oh, baiklah. Fandi, aku tahu ini. Kamu pasti diam-diam kerjasama dengan Yuna dan sengaja permalukan keluarga Hermawan. Pemikiran yang mengada-ngada. Tuan Hero, kamu harusnya fokus untuk menghormati taruhan kita ini. Kamu! Pak Fandi, ini mutiara hatimu. Apa kamu suka?
Jadi, sesuatu yang diukur dengan uang nggak cocok untukmu. Ini lebih cocok untuk dikasih ke anjingku. Anjing kecil, apa kamu tahu kenapa orang zaman dulu suka perhiasan? Itu karena memakai perhiasan itu bisa membatasi perilaku seseorang. Seseorang harus tegak dan terhormat, berdiri tegak menghadap ke langit. Jangan jadi seperti sekumpulan orang yang cuma menggonggong seperti anjing. Kamu nggak akan pernah layak ada di lingkungan kelas atas. Kamu berani menghina aku. Aku belum selesai denganmu. Hiya, jaga. Apa yang kalian lakukan? Pak Fandi yang memenangkan tempat pertama di acara malam ini tentu saja adalah tamu terhormat untuk grup semesta. Grup semesta, bukan tempat bajingan sepertimu. Tuan Heru, di mana akhir pertaruhan ini? Bajingan? Apa kamu gila? Untuk orang yang gak terkenal seperti dia, berani singgung keluargaku. Apa kamu cari mati? Siapa itu? Siapa yang berani sebabkan masalah di wilayah grup semesta? Pak Hengki, Tuan Heru sebabkan kekacauan di sini karena dia kalah dalam tawaran. Mutiara Hati, aku akan segera mengusir dia. Mutiara Hati? Sudah terjual? Iya, ditawar 100 miliar. Pemenangnya adalah pria ini. Dia juga memiliki kartu Leon yang dipegang Pak Wira. Apa yang kamu katakan? Kartu Leon? Pak Wira? Iya, apa ada yang salah dengan kartu Leon? Aku dengar kartu Leon Pak Wira sudah hilang bertahun-tahun lalu. Pak Hengki, apa maksudmu? Mungkinkah itu Pak Hengki dibodohi oleh Fandi? Pak Hengki, aku kasih tahu kamu. Kartu Leon miliknya itu dicuri. Kalau bukan karena kamu, dia bahkan gak akan bisa masuk ke ballroom ini. Fandi, secara khusus diundang oleh Bu Yuna. Itu gak ada hubungannya denganku, tapi Fandi ini juga bermarga Wijaya. Aku harap dia nggak benar-benar punya apapun hubungan darah dengan Pak Wira. Hingga, Pak Hengki, kamu dibodohi. Ada ribuan orang bernama Fandi. Terlebih lagi, kalau dia punya hubungan dengan Pak Wira, gimana mungkin dia bisa jadi tukang bengkel? Itu semua cuma kebetulan. Heru Hermawan, sayang sekali kamu debat gak profesional. Kamu sia-siakan bakatmu. Kamu terus bersikeras kalau aku mencuri kartu Leon itu. Lalu kenapa kamu gak jelaskan? Kenapa kalau aku mencurinya, aku menjebak diriku sendiri bawa itu kembali? Karena kamu memang bodoh. Penjaga, bawa penipu ini ke kantor polisi. Aku akan kasih dia pelajaran atas nama Pak Wira. Aku pikir kamu yang bodoh di sini. Hengki, kamu izinkan orang luar memfitnah tamu terhormat tanpa pandang bulu. Katakan padaku, grup semesta ini apakah milik keluarga Wijaya atau keluarga Hermawan? Hei anak muda, aku akan biarkan kamu sombong. Tunggu sampai rencana besarku berhasil. Kita lihat apa kamu masih sombong. Tuan Heru dengar. Apa yang dia katakan itu cuma uap panas, gak pengaruh apapun. Seenggaknya kamu harus kasih jawaban ke pertanyaan itu. Itu akan bagus kalau bisa kasih semua orang penjelasan yang masuk akal. Baiklah, itu cukup mudah. Sejujurnya semuanya, dia cuma sakit hati karena cinta kesini untuk membalasku. Mantan istrinya tinggalkan dia demi aku. Sekarang dia bawa wanita ini bersamanya datang ke sini cuma untuk menghinaku dan keluarga Hermawan. Dan juga dia mencoba ambil kekasihnya dan merebut mutiara hati yang aku siapkan untuk mantan istrinya. Apa itu benar? Itu memang benar. Beberapa saat lalu dia bawa mutiara hati dan kasih ke leher anjingnya. Aku bertanya-tanya, orang gila mana yang gak peduli dengan barang senilai 100 miliar ke anjing? Ternyata dia yang mencuri 100 miliar itu. Gak heran, kelakuan pria ini aneh sekali. Dan juga kamu, Nona. Aku sebenarnya mencoba menghentikanmu beberapa kali, berharap kasih kamu jalan keluar. Tapi lihat dirimu sekarang. Sekarang semuanya sudah jelas. Aku kasih tahu kamu, satu-satunya hal yang menunggumu adalah penjara. Fandi, kamu yang sebabkan ini semua. Wow, dasar kaya. Benar-benar menakjubkan. Heru, kamu benar-benar sombong, Aku kasih tahu kamu kebenarannya sekarang. Seluruh acara ini diselenggarakan cuma untuk aku. Jangan ragu untuk menelpon Wira dan tanya padanya. Kalau aku pergi sekarang, atau kalau aku kehilangan selai rambut pun di acara ini, apa menurutmu Wira akan biarkannya begitu saja? Fandi, kamu benar-benar melewati batas dan sama sekali gak tahu malu. Fandi, apa kamu gila? Apa kamu sadar yang kamu katakan? Tenang saja, aku tahu apa yang aku lakukan.
Tukang bengkel? Dia benar-benar berani pakai nama marga Pawira. Dia benar-benar mau mati. Berlutut dan minta maaf sekarang. Kamu mau aku berlutut? Kamu gak layak untuk itu. Jaga mulutmu. Apa kamu tahu bicara dengan siapa? Kelihatannya kamu benar-benar gak mau untuk hidup lagi. Kamu yang melewati batas. Fandi, aku lihat kamu gak percaya sampai kamu merasakannya. Baiklah. Karena kamu gak mengaku kalau mencuri kartu itu. Lalu gimana cara mendapatkannya? Aku gak ingat kapan Bank Internasional memulai program amal mereka. Kasih kartu Leon yang spesial ke seorang tukang bengkel. Kamu cuma tuan muda dari keluarga Hermawan. Kamu gak ada hak untuk tahu urusanku. Kalau Tuan Heru gak layak, gimana kalau aku? Kamu? Gak layak juga. Pak Hengki gak layak. Gimana kalau tambahkan orang tua sepertiku di sini? Pak Zainal, Pak Irwan. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang seharusnya jadi acara yang menyenangkan sudah jadi macam persidangan. Kamu kan eksekutif tinggi di grup semesta. Kenapa biarkan orang ini mengacau di sini? Bocah, meskipun grup semestaku cuma demi penampilan sudah berkali-kali menahanmu. Kamu nggak bisa terus-menerus memanfaatkan kami. Ingatlah, grup semestaku gak gampang untuk diganggu. Bahkan 2 orang kepercayaan Pak Wira harus terseret ke sini. Bocah, aku pikir kamu sudah mampus. Orang kepercayaan? Itu artinya mereka bawahan langsung Wira. Pandi, semuanya sudah sejauh ini. Cepat dan mengaku saja. Apa kamu tahu Pak Zainal dan Pak Irwan itu? Mereka adalah anggota dasar dari grup semesta. Mereka yang megang kendali ekonomi di Jepara dengan tangan mereka. Satu kata dari mereka bisa pastikan hidup dan matimu. Apa? Masih nggak mau mengaku? Mengaku? Sejak kapan urusan pribadiku harus dikatakan ke orang luar? Aku lihat kamu benar-benar gak mau nyerah sama sekali. Urusan pribadi. Aku pikir itu cuma alasan. Aku gak berpikir kalian semua mau buang waktu untuk debat dengannya. Kita kirim saja dia langsung ke kantor polisi. Polisi sendiri yang akan bantu ungkap semuanya. Mundur, kamu bocah keluarga Herman. Siapa kamu berani perintah kami di sini? Kami gak butuh campur tangan polisi dalam urusan grup semesta. Itu cuma mulut kan? Penjaga, ajar dia. Ajar sampai dia mengaku. Enggak, kamu nggak boleh memukulnya. Pandi, kasih tahu saja mereka. Dinda baru sembuh. Apa kamu tega meninggalkannya sendirian? Nona, aku sarankan kamu minggir saja. Jangan sampai kamu juga kena. Wira ini, dia selalu mengacaukan semua. Aku harusnya nggak dengarkan dia datang ke acara membosankan ini. Apa yang kalian semua ingin tahu identitasku kan? Kalau begitu aku biarkan Wira kasih tahu kalian sendiri. Yuna, apa yang kamu lakukan? Jam berapa ini? Di mana kamu? Kenapa belum kesini? Maafkan aku, Tuan. Aku... siapa kamu? Lepaskan aku! Yuna! Halo! Yuna! Buka pintunya! Buka pintunya! Siapa yang kirim kalian? Beraninya mengunciku? Apa sudah bosan hidup? Pak Hengki, misi berhasil. Pak Hengki? Oh, Bu Yuna! Pak Hengki, fotonya sudah siap dikirim ke komputermu. Ini anak Pak Wira yang sudah dicari selama 3 tahun. Sekarang dia kembali. Pak Wira mau promosikan dia untuk jadi CEO grup semesta. Lalu aku... Jangan khawatir, kontribusimu di perusahaan ini sangat jelas terlihat. Sejak Pak Wira mempromosikanmu jadi CEO, dia pasti tepati. Gimana pun, dia punya lebih dari grup semesta. Dia juga punya grup angkasa. Pak Wira, Hengki mungkin akan mengkhianatimu. Dia diam-diam mengunci kita dan menghentikanmu untuk umumkan Tuan Fandi sebagai CEO grup semesta. Hengki, aku perlakukan dia sebaik mungkin. Tuan Fandi masih di acara itu. Hengki mungkin sudah bergerak. Tuan Fandi mungkin dalam bahaya. Anakku, aku menyakiti anakku. Pak Wira. Hancurkan. Mimi ketua pengawas dewan tahu apa yang harus dilakukan. Semoga dia bisa ulur waktu untuk kita. Coba kabur. Kamu pikir kamu mau kemana? Aku nggak ada waktu denganmu. Menyingkir. Berlaga. Apa kamu berpikir kita akan percaya itu? Kamu dengar teleponnya tadi. Apa aku perlu bicara lagi? Dan gimana dengan kalian semua?
Kalian terus bilang kalian percaya Wira, tapi apa kenyataannya? Dia dalam bahaya, dan kalian gak melakukan apa-apa. Omong kosong. Pak Wira gak punya masalah sebelumnya, ataupun nanti. Masalahnya baru akan dimulai saat kita membongkar kamu. Aku pikir itu cuma aktor yang disewa. Astaga, aku sadar. Kamu berusaha keras cuma untuk balas dendam. Kamu benar-benar memuakkan. Berhenti sombong di sini. Kamu gak layak untuk jadi sasaranku. Bocah, kamu pikir kamu bisa pergi sebelum kita selesai bicara? Apa kalian mau hentikan aku juga? Kamu mengacaukan acara amal ini yang digelar oleh grup semesta. Dan kamu pikir kamu bisa kabur? Hari ini, kamu harus membayar dan berlutut dan sujud untuk minta maaf. Kalau enggak, jangan berpikir bisa keluar dari sini. Aku cuma bilang ini sekali. Kartu Leon ini diserahkan oleh Wira padaku. Acara ini digelar oleh Wira yang secara khusus mengundangku ke sini. Untuk hubunganku dengan Wira, aku nggak akan bilang. Apa mungkin? Pak Wira, pemohon padamu. Aku pikir kamu sudah nggak bisa berakting lagi. Kalau kamu mau cari alasan, nggak bisakah kamu membuatnya sedikit kreatif? Kalau kamu berani pergi, di mana para petinggi Jepara? Letakkan wibawa mereka. Bagus, kita di sini hadir untuk acara amal. Bukan ke sini untuk dibodohi seseorang. Pak Zainal, kita diundang oleh grup semesta kan? Gimana bisa kita biarkan tukang bengkel ini menghina kita? Kita harus hentikan pemasukan ekonominya untuk beri pelajaran. Hukum dia! Hukum dia! Dasar pejabat Jepara. Gak tahu benar dan salah melakukan hal sesuka kalian. Aku menolak bergabung dengan pejabat seperti kalian. Kamu cuma tukang bengkel miskin. Kotoran paling rendah di masyarakat. Apa yang kasih kamu keberanian untuk lakukan ini? Apa ini cuma omong kosongmu? Ini karena Wira adalah ayahku. Apa sudah puas? Aku benar-benar gak mau umumkan sifat ini. Tapi kalian terus memaksaku. Sekarang, kita lihat siapa yang berani hentikan aku. Kamu bohong! Semua orang tahu, Pak Wira kehilangan anaknya. Kamu pasti pakai fakta itu untuk menipu kita semua. Apa mungkin anak ini benar-benar anak Kawira? Gak mungkin. Kalau Kawira sudah menemukan anaknya, dia pasti kasih tahu kita kan? Orang ini pasti menipu kita. Hengki, kamu dan Bu Yuna cukup sering bertemu. Apa dia nggak katakan apa-apa? Aku nggak dengar apapun soal ini. Kamu bicara omong kosong. Kamu baru bicarakan sore ini. Dia yang minta kamu jemput aku. Bu Yuna cuma minta aku jemput seseorang bernama Fandi. Dia nggak kasih tahu aku identitasnya. Itu omong kosong. Kamu adalah orang yang atur acara amal ini. Gimana kamu bisa nggak tahu alasan Wira mengundangku ke sini? Gak heran kamu hianati dia setelah acara ini dimulai. Aku tahu sekarang. Kamu cemburu kalau aku mencuri kesempatanmu untuk jadi CEO grup semesta. Jadi kamu menjebakku di sini. Kamu bajingan. Jangan bicara omong kosong di sini. Awas! Hari ini acara amal di grup semesta benar-benar membuka mataku. Dan siapa kamu ini? Aku siapa? Kamu gak layak untuk tahu. Tapi anak muda ini menarik perhatianku. Aku akan lindungi hidupnya. Hengki, sebelum kamu bertanya pada seseorang, bukankah harusnya kamu jelaskan masalahmu lebih dulu? Kelihatannya Pak Irwan dan Pak Zainal gak memiliki kesamaan. Oh, Pak Irwan, aku Hengki. Sudah bersama grup semesta lebih 20 tahun. Aku sangat setia dan rajin setiap hari. Kamu nggak bisa coba percaya kata-kata anak sombong itu dan mulai mencurigaiku. Pandi, kamu bilang Pak Wira itu ayahmu. Apa bukti yang kamu punya? Iya, kasih tahu kami buktinya. Bukti, ha? Apa ini? Cukup. Ini adalah cincin penguasa grup semesta. Irwan izin, Tuan Muda. Aku minta maaf sebelumnya. Aku harap Tuan memaafkan. Paman Irwan, berdirilah. Bukan salahmu kalau nggak tahu. Apalagi yang mau kalian katakan? Aku, Hengki, kamu berani sekali. Kamu berani mengganggu Tuan Muda dan coba bungkam para saksi. Jaga, panggil polisi. Tunggu. Aku punya sebuah bukti. Pandi bukan anak Pak Wira. Dari bukti yang baru saja aku terima, tes darah menunjukkan Pandi bukan anak Pak Wira. Jadi, Pandi pasti berbohong.
Wah, orang ini berani sekali. Dia bahkan berani belaka jadi anak Pak Wira. Sulit. Gimana kalau hasil tesnya itu juga palsu? Bu Yuna memang kasih tahu aku identitas soal Fandi itu. Tapi aku juga tahu Pak Wira sangat ingin anaknya. Dan aku takut Pak Wira ditipu dan sebabkan bisnis yang sudah bangun lama akan sia-sia. Itu kenapa aku berani bohong dan diam-diam selidiki identitas Fandi. Aku nggak sangka akan temukan masalah kalau bukan karena tes ini. Kalian semua akan benar-benar dibodohi oleh Fandi ini. Lalu gimana kamu jelaskan cincin penguasa? Kak Irwan, kamu impulsif sekali. Kalau dia bisa curi kartu Leon, apa dia nggak curi cincin itu juga? Kenapa? Kamu masih ragu-ragu? Jangan bilang kamu perlu tunggu anak ini untuk tipu semua aset perusahaan. Sebelum kamu puas, metode penipuan Fandi cukup ahli. Hal seperti kartu Leon dan cincin penguasa bisa dia dapat dengan mudah. Ini bukti kalau dia penipu hebat. Mengerikan kalau dipikirkan. Kalau dia bisa melawan grup semesta hari ini, lalu besok, siapa target dia selanjutnya? Itu bisa ditebak. Kita nggak bisa biarkan dia. Hukum dia. Aku setuju itu. Grup Rizky mengumumkan nggak akan rekrut dia dan keturunannya. Putus pemasukan finansial. Kita usir dia dari Jepara. Keluargaku juga setuju. Kami bersumpah usir dia dari Jepara. Keluarga Siha juga setuju. Bagus. Ini adalah langkah tepat yang harus diambil pejabat Jepara. Fandi, aku sarankan kamu menurut serahkan cincin penguasa itu. Aku bisa maafkan hidupmu. Kamu... masih terus saja berbohong. Fandi, kamu ini memang hebat. Berani lawan semua pejabat Jepara di sini. Kalau aku jadi kamu, aku akan bunuh diri di sini. Seenggaknya hidup keturunanku nggak rusak. Cepat serahkan cincin penguasa sekarang. Tentu, berlaga seperti orang baik. Kamu hianati dia jadi bagian ini. Kamu bajingan. Omong kosong apa itu? Wah, kenapa marah sekali? Merasa bersalah untuk ambil cincin ini dariku. Kamu dan Hengki menjadi terlalu menyedihkan untuk dilihat. Beraninya kamu bisa memfitnahku nggak masalah. Tapi kamu memfitnah Pak Zainal. Kamu benar-benar cari mati. Penjaga! Hancurkan giginya. Biarkan dia terima pelajaran. Hentikan. Pak Irwan, bahkan saat seperti ini kamu masih di pihaknya. Hengki, aku salah menilaimu. Apa maksudmu? Membawa hasil tes palsu untuk tipu orang. Apa kamu kehilangan akal? Dari petugas meja depan, kamu dipromosikan sampai posisi saat ini. Pak Wira sangat baik padamu. Dan kamu, demi kekuatan kamu mencoba sakiti satu-satunya anak yang selama ini dia cari. Apa anjing memakan otakmu? Gimana mungkin? Ini tertulis dengan benar di hasil tes ini, kan? Gimana mungkin ini palsu? Lalu coba kasih tahu aku. Di hasil tes itu, apa tipe darah Pak Wira? Tipe B, tentu saja. Omong kosong. Tipe darah Pak Wira bukan B. Tipe B. Cuma alasan darimu untuk menipu orang-orang dengan motif tersembunyi. Irwan, jangan berani lampiaskan amarahmu di sini. Cuma untuk lindungi orang yang kamu sukai. Kamu bahkan berani katakan hal bohong. Apa kamu gak tahu malu? Zainal, kamu yang gak tahu malu. Aku menganggapmu sebagai saudaraku. Kalian berdua bajingan kejam. Aku bunuh kamu hari ini. Kamu bilang aku berbohong. Coba kasih buktinya. Bukti. Selama ini kata-kataku. Kata-kata Irwan adalah emas. Itu faktanya. Apa yang aku katakan adalah buktinya. Paman Irwan. Irwan, kamu sama saja seperti bajingan itu. Kalau berani tunjukkan buktinya. Kalau enggak, serahkan cincin penguasa itu kepadaku dan diamlah. Sangat susah mengetahui hati seseorang. Semua orang bilang Pak Irwan itu kejam, Pak Zainal itu baik. Melihatnya hari ini, aku sadar rumor itu sepenuhnya gak benar. Kamu mau bukti? Aku kasih padamu kalau begitu. Apa kamu mau bukti? Aku kasih padamu. Pergi ke rumah sakit dan buat tes DNA palsu untuk Fandi dan Pak Wira. Ingat untuk merahasiakan ini. Kalau satu kata saja keluar, kamu harus tanggung jawab. Kalian sudah dengar dengan jelas? Bagus. Jadi dari awal sampai akhir, itu kamu Hengki yang maling tangkap maling. Enggak, itu enggak benar. Kamu jelaskan pada aku. Buktinya solid. Apalagi yang mau dijelaskan? Pengawal, tangkap pengkhianat keji ini dan tahan dia. Bawa ke kantor polisi. Pak Irwan, kamu nggak bisa begini pada aku.
Pak Zainal, aku punya alasan untuk itu. Menjauh dariku. Pengkhianat gak tahu malu. Semua boleh bilang begitu. Tapi kamu jangan. Katakan lagi. Hengki, kita masih ada kesempatan. Kamu lupa ya? Begitu Pak Wira meninggal, grup semesta ini milikku. Bermain pintar. Jangan hancurkan masa depanmu. Kamu mengancamnya? Aku cuma mengobrol. Kenapa disebut ancaman? Hengki, ngomong apa dia sama kamu? Katakan, Pak Irwan, karena semuanya jadi begini. Hubungi saja polisi. Aku bersalah. Pak Wira, jangan khawatir. Kamu sudah siapkan rencana buat Tuan Fandi. Dia pasti baik-baik saja. Caramu berpikir terlalu sederhana. Karena Hengki sudah berani begini, dia pasti punya rencana cadangan. Dan dibalik ini semua, mungkin bukan cuma dia. Kamu bicara soal Pak Irwan. Irwan memang orang yang eksentrik. Tapi sebenarnya dia yang paling setia. Orang yang aku cemaskan Zainal. Selama ini, perbedaan pendapat arah masa depan perusahaan bertambah cukup besar. Pemikirannya terlalu agresif. Aku menekannya diam-diam. Mungkin dari dulu dia sudah berniat jahat. Gak mungkin lah. Tampaknya Pak Zainal jujur. Dia sudah bekerja keras untukmu dan menanggung masa-masa sulit untukmu. Ada orang yang ditakdirkan untuk berbagi kesulitan, bukan kekayaan. Lebih cepat. Siapa yang mengirim mereka? Pak Wira, bekerja sangat hati-hati. Mereka juga gak tahu siapa yang mengirimnya. Ini rekaman suara antara mereka dan pekerja. Beritahu saudara untuk membawa mereka ke kantor polisi. Lakukan dengan baik. Kita harus dapatkan siapa dalangnya. Pak Wira, mobilnya akan segera datang. Ke rumah sakit dulu ya, biar ku urus masalah ini. Jangan. Biar aku sendiri. Aku gak mau Fandi jatuh kali ini. Hengki, aku kasih satu kesempatan lagi. Apalagi rencana licikmu, bala batu dan bodoh. Kamu. Hengki, kutanya kamu mau bicara atau enggak? Baiknya kamu pikirkan keluargamu. Kamu tahu kemampuan Irwan. Irwan, beraninya kamu. Ini pemaksaan. Zainal, kamu takut sekarang. Aku sarankan kamu tahu tempatmu. Jangan sentuh kakakku. Kalau enggak, meskipun aku menderita seumur hidupku, akan kubunuh kamu bangsat kamu. Kenapa tertawa? Berhasil ya? Sukses kan? Apa yang kalian bicarakan? Apa yang berhasil? Apa yang kalian lakukan? Fandi, ayahmu sudah mati. Baru saja. Kita lihat gimana kamu melawan sekarang. Ayahku punya banyak pengawal. Mana mungkin dia mati? Aku sendiri yang mengatur kecelakaannya. Oh, kali ini aku perhitungkan. Gak akan ada yang tersisa dari tubuh ayahmu. Kalian melakukan pembunuhan. Itu langgar hukum. Hukum? Kamu siswa SD ya? Uang buat dunia berputar. Kamu paham? Begitu grup semesta, kami ambil alih. Oh, apalah artinya sebuah nyawa? Gak lama lagi banyak orang yang bisa disalahkan. Kubunuh kamu! Kamu sudah setua ini, masih ribut soal membunuh orang. Kenapa kamu nggak tenang saja? Hah? Dan kamu, menurut saja serahkan cincin giok putih itu sebelum kamu menderita. Mimpi saja. Meskipun aku mati nggak akan kukasih. Dasar si bodoh nggak tahu bersyukur. Hari ini, begitu aku dapat kantor baru, aku kasih semuanya kesempatan. Siapa yang bisa merampas cincin itu darinya? Hadiahnya 5 miliar. Dasar pemabuk gak berguna. Kamu lihat dari dekat. Kamu sentuh orangku, kamu akan menyesal. Jadi, kamu bertanggung jawab mengawasi Dewan. Sangat jarang terlihat ketua pengawas Dewan Mimi. Sekarang kamu takut ya? Grup semesta gak pernah di tempat tanpa hukum. Aku sarankan kamu keluar dan cari pengacara bagus buat dirimu. Jadi, kamu bisa mati tua di penjara. Wira, si rubah tua. Dia buat segalanya supaya anaknya berkuasa. Pak Zainal masih sempat untuk membalikan keadaan. Saat Pak Wira hidup, kita nggak bisa melawan mereka. Tapi sekarang,
Pak Wira sudah mati, situasinya sudah diatur. Selama kita memanfaatkan cincin giok putih ini, logikanya kita bisa mengusir Mimi keluar dari grup. Kita bisa mengambil semesta sepenuhnya. Kalau begitu, siapa yang berani melawan kita? Seperti belalang menghadap kereta, konyol. Sombong sekali. Walaupun Pak Wira sudah mati, tapi putranya masih ada. Kamu kira kamu siapa? Pencuri sepertimu. Gimana kalau kamu ambil cincin giok putih dengan keji? Lihat pada semua yang hadir. Apa ada yang mengakuimu? Kalian semua tamu yang diundang. Langsung olehku Hengki ke grup semesta. Apa yang kamu pikirkan? Beberapa tahun lalu, grup Rizky hampir bangkrut. Pak Wira datang dan membantu kami. Keluarga Rizky menjaga nama baik. Kami gak bersyukur. Saat Taga dan Macan bertarung, keluarga Tan harus bertahan hidup. Hari ini kami akan melihat saja. Iya benar. Keluarga Wijaya ada urusan. Kami akan pergi sekarang. Aku lihat siapa yang berani pergi. Apa maksudmu begitu? Kamu kira bisa nonton drama? Di grup semesta kapan saja kamu mau, kapan dan mau pergi. Kalau aku nggak dapatkan hasil yang ku mau hari ini, gak akan ada yang bisa keluar. Kamu mau surutkan kami? Zainal gak tahu malu. Kamu binatang berwujud manusia. Kamu memang orang hina. Di bawah pimpinan Pak Wira, grup semesta perlahan hilang vitalitasnya. Dengan mengganti kepemimpinannya itu bisa diperbaiki. Keluarga Hermawan bersumpah untuk melayani Pak Zainal dan Pak Hengki dengan kesetiaan penuh. Pengkhianat gak bernyali. Aku menyebutnya penyesuaian zaman. Nggak seperti kalian si bodoh yang buta. Pandi itu anak Wira pasti. Tapi dia cuma mekanik kotor. Apa kamu hidup dengan mekanik ini? Demi rasa terima kasih. Jangan bilang kami nggak ingatkan kamu, Pak Zainal dan Pak Hengki. Kasih kamu kesempatan untuk menunjukkan di mana posisimu. Jangan menyesal saat struktur kekuasaan Jepara diatur ulang. Bagus, Heru. Aku umumkan grup semesta akan siapkan 10 miliar untuk membantu keluarga Hermawan. Jadi keluarga peringkat pertama di Jepara. Terima kasih Pak Zainal. Keluarga Tan akan melayani Pak Zainal dan Pak Hengki. Karena aku Zainal bukan orang pelit. Kami mau membagi kue Jepara ini. Bersama kami akan membaginya. Kalian brengsek gak tahu malu. Kamu buat persetujuan dengan setan. Apa yang terjadi dengan kakakku akan jadi takdirmu besok. Oh ya ampun. Gimana aku bisa lupakan kamu, Pak Tua? Kalau kamu bisa bicara, bicaralah. Kalau nggak bisa bicara, apa gunanya mulutmu itu? Coba menyentuhnya. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Hengki, lepaskan dia sekarang. Lepaskan aku! Laras! 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 Lepaskan aku! Kalau kamu punya masalah, hadapi aku. Oh, kenapa buru-buru? Bukannya tadi kamu sombong sekali? Ayo sombong lagi, biar kulihat, Tuan Fandi. Yang sebenarnya, aku mau buat kamu mati dengan cepat. Tapi sekarang, aku ganti cara berpikirku. Hari ini aku Hengki, pimpinan grup semesta yang mengatur. Oh, aku cuma mau merayakannya sedikit. Hari ini, aku mau menumpahkan darah putra Wira. Semuanya, siapa yang mau menusuknya? 1 tusukan, 1 miliar. Hengki, kamu gila. Pak Wira perlakukanmu sangat baik. Waktu kamu perlu uang ibumu sakit, kamu punya siapapun tapi Pak Wira. Dia ngomong kosongmu. Kamu mau merasku secara moral. Dulu di rumah sakit, dia cuma bayar 200 juta. Tapi aku Hengki sudah sangat rajin bekerja untuknya di semesta. Kontribusiku sudah lebih dari 100 triliun, kan? Apa itu gak cukup? Dan gimana perlakuannya padaku? Posisi sebagai pimpinan di grup semesta harus jadi milikku. Kenapa? Kenapa tiba-tiba anak gak berguna muncul dan menggantikan tempatku begitu saja? Kenapa? Tapi dia sudah kasih kamu kompensasi. Posisi CEO grup angkasa disisakan untukmu. Angkasa? Grup angkasa cuma punya aset triliunan. Itu harusnya cuma untuk anjing. Tunggu, hentikan. Anak panah sudah ditembakkan. Nah, apa gunanya punya kartu bagus? Memangnya apa bedanya? Kamu masih juga kalah. Bukannya kamu cemaskan ayahmu. Akan
Aku kirim kamu padanya hari ini. Beraninya kamu. Hentikan. Ayah, kamu nggak apa-apa? Nggak. Mustahil. Kan informasinya sudah jelas. Kalau dia sudah mati. Kalau aku nggak datang melihat sisi kejammu, mana mungkin aku rela mati? Pak Wira, aku salah. Ibuku berumur 80 tahun yang harus kuurus. Aku Fandi. Jangan, Tuan Fandi. Mulai sekarang aku akan jadi anjingmu. Tolong, aku mohon belas kasihmu. Kau tahu bakal begini. Kenapa dari awal kamu melakukan? Pengawal, bawa dia ke kantor polisi. Enggak. Jangan. Tuan Wira. Zainal, aku cari Fandi bertahun-tahun. Dan kamu tahu itu. Apa yang kamu buat seperti menusuk di jantungku. Hidup dan mati kita lalui bersama. Kenapa kamu jadi begini? Munafik, sampai sekarang kamu masih pura-pura baik. Kamu nggak lelah. Aku dulu pernah menghormatimu sebagai kakakku. Tapi kamu, saat di rapat dewan, kamu melawanku berkali-kali. Di depan karyawan, kamu selalu merendahkanku dan menghancurkan citraku di matamu. Aku cuma anjingmu. Itu sampah, Zainal. Kamu cuma mau cari alasan untuk ambisimu sendiri. Kalau semesta mendengarkanmu, pasti sudah lama bangkrut. Kamu nggak mungkin seperti sekarang. Orang-orang harus bersyukur dan merasa puas. Hah! Sungguh anjing baik yang setia. Tuanmu belum juga ngomong. Jadi kamu nggak ada hak menggonggong. Kamu! Bahkan sampai sekarang, kamu masih merasa nggak bersalah. Keadaan sudah begini. Bilang saja sesukamu. Kalau begitu, jangan salahkan aku berlaku kejam. Semestaku terlalu kecil untuk mengakomodasi budak hebat sepertimu. Dengan ini, Zainal akan diberhentikan dari jabatan direktur anak perusahaan. Semua aset atas namanya dibekukan. Bukti itu harus dikasih ke polisi. Untukmu, Zainal. Mau kamu hidup atau mati akan diakhiri secara hukum. Gak ada lagi urusannya denganku. Bagus. Kalau bicara kejam, siapa yang bisa menandingi kamu, Wira? Pemenang dapat segalanya, yang kalah jatuh. Aku kira aku cuma mundur selangkah. Wira, semoga matimu menyakitkan. Hari ini, secara resmi, aku umumkan kalau Fandi akan jadi CEO Semesta yang baru. Aku harap semua yang hadir, demi aku, gak ragu kasih bimbingannya dan mendoakannya besar bersama semesta. Selamat Tuan Fandi. Selamat Tuan Fandi. Keluarga Tan mengaku bersalah. Kami harap Tuan Fandi mengampuni kami. Kesetiaan harus total dan peraturan harus ketat. Keluargamu bertahan berkat semesta. Tapi kamu berniat jahat. Bu Yuna, kasih perintah. Semesta akan akhiri kerjasama dengan mereka dan gak akan diperbaharui untuk keluarga Hermawan. Fandi, apa yang kamu lakukan? Kamu gak gunakan acara ini untuk pembalasan pribadi kan, Fandi? Aku cuma bingung sesaat dan tertipu dengan mantan istrimu Lilia. Gak ada hubungannya dengan Hermawan. Kamu gak bisa. Kamu gak bisa hancurin aku. Oh, begitu ya? Saat kamu melompat tadi, kamu nggak begini. Aku sumpah, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Gimana kalau aku kembalikan istrimu? Aku nggak mau menyentuhnya lagi. Kamu memang tahu cara tunduk dan menyerah. Sayang sekali sudah terlambat. Nona Yuna, dalam seminggu, potong rantai keuangan mereka. Kirimkan perintahnya. Siapapun yang membantu keluarga mereka berarti melawan grup semesta. Aku mau keluarga Hermawan benar-benar lenyap dari Jepara. Fandi, aku sudah akui kesalahanku. Kamu berbuat sekejam itu. Semesta memang besar. Tapi kamu nggak bisa buat seenaknya di Jepara, kan? Suatu hari, cepat atau lambat aku akan buat kamu tunduk di kakiku. Kalau begitu, kita tunggu dan lihat. Lepaskan aku. Ayah. Aku baik-baik saja, Fandi. Ayahmu nggak salah menilai. Halo ayah, kamu buat masalah sama siapa yang buat keluarga Hermawan jatuh? Saham kita terus menurun. Cepat bersujud dan minta maaf padaku.
Atau jangan berani pulang. Nggak ayah. Kamu nggak bisa begini ayah. Halo? Astaga. Fandi, aku sumpah nggak akan berdamai denganmu. Kamu Tuan Heru dari grup Hermawan. Nyahlah. Aku lagi kesal. Tuan Heru, gimana kalau kita kerjasama? Kita punya musuh yang sama. Siapa? Fandi. Gimana? Bisa aku percaya sama kamu? Fandi punya gadis bernama Laras yang cukup menarik. Gimana kalau dia aku kirim padamu? Mungkin bisa membuatmu tenang dan juga bentuk ketulusanku. Bagus. Tuan Fandi, kamu ngapain repot-repot begini? Kamu pemilik toko sekarang. Tugas kotor yang melelahkan ini, apa nggak sebaiknya dikasih ke pekerja? Kenapa kamu buat sendiri? Aku sudah kerja begini bertahun-tahun. Sudah terbiasa. Sehari nggak kerja rasanya nggak enak. Tapi, kamu kan pewaris grup semesta. Hentikan. Aku nggak mau dengar begitu. Kalau nggak ada kerjaan lagi, pergi dan bersantai. Aku mau kerja. Iya, aku akan mendengarkanmu. Katanya, Fandi itu pewaris grup semesta ya? Kenapa dia lakukan hal kecil itu sendiri? Sayang, Lilia, aku heran kenapa mataku hari ini terus berkedip. Ternyata mau ketemu kamu. apa yang kamu katakan? Aku sudah tinggalkan gelap menuju cahaya, datang padamu untuk berbagi hubungan kita. Lagi pula, kamu sekarang adalah Tuan Fandi yang terkenal. Apa pentingnya kamu lakukan pekerjaan kacau yang kecil ini? Aku sibuk sekarang. Gimana kalau kamu bantu aku kerja? Nanti, aku bilang kalau sudah selesai. Menyuruhku kerja? Lap saja mobilnya, cuci mobil dan ganti oli itu saja. Kenapa enggak? Gak mau pergi. Jangan gitu dong sayang. Akan kulakukan, ya? Buruan, sudah jam pulang. Baiklah sayang. Sayang, lihat, semua kerjaan sudah kuselesaikan. Bisa bilang padaku, apa kamu benar pewaris grup semesta? Berapa banyak uang yang dikasih Wira padamu? Apa saingi kekayaan negara? Menyaingi negara? Besar sekali mimpimu. Aku bukan pewaris, aku cuma mekanik. Sayang, lelucon apa yang kamu mainkan? Bukannya Pak Wira itu ayah kandungmu? Bukan, sebelumnya aku membantu Pak Wira untuk suatu hal. Sesudahnya dia membantuku balas mereka dan mengatakan begitu. Kamu benar-benar percaya? Apa? Jadi rumor itu nggak benar? Kamu masih mekanik gak berguna? Hei, baiklah Lilia, efisiensimu cukup tinggi. Kalau sudah selesai, aku mau pulang. Baiklah Fandi, kamu memang sampah. Beraninya kamu buat aku? Fandi, beraninya kamu menipuku? Saat aku pulih, aku pasti akan membunuhmu. Aku yang buat kamu begitu. Harusnya kamu merasa beruntung. Aku berhati lembut. Aku bahkan bawamu ke rumah sakit. Tuan Fandi, aku sudah tanyakan terapi rehab di sini. Kaki wanita ini patah. Kalau dia nggak istirahat cukup, ya mungkin akan cacat permanen. Tuan Fandi apa? Dia itu cuma mekanik miskin. Kenapa dia nggak ngaca dan lihat apa dia pantas? Mekanik, buka mata anjingmu dan lihat lebih dekat. Orang di depanmu adalah calon CEO grup semesta. Pengumumannya sudah keluar. Apa? Pimpinan? Selama ini kamu bohong sama aku. Sayang, tolong, jangan abaikan aku. Aku mantan istrimu. Mantan istri, ha? Hidupmu gak pantas begini. Kamu pantasnya jadi anjing Tuan Heru. Lihat dirimu, merusak mataku. Ayo pergi. Sayang! Pak Husin, tolong, kamu harus bantu ibuku. Aku mohon padamu. Laras, kenapa kesini? Laras, kenapa kesini? Kak Fandi, ibuku sedang gak baik. Dia tiba-tiba kena infeksi serebral. Nona Laras, ibumu tiba-tiba terkena infark serebral. Untuk kamu ketahui penyakitnya ada di otak. Dan resiko operasi sangat tinggi. Gimanapun juga, kalau ahli medis, tim bisa mengoperasi. Mungkin hidup ibu bisa diselamatkan. Aku perawat di klinik Pak Lim. Dia pasti membantuku. Nona Laras, lelucon macam apa itu? Bahkan sekalipun untuk murid Pak Lim, kamu harus bayar untuk dia lihat pasien. Tapi Pak Lim dan aku sudah lama kenal. Kalau aku yang masuk, pasti bisa keurus. Cuma biaya perkenalannya Aku paham. Berapa? Biar ku kirim padamu. gak banyak, cuma 100 juta. Aku sudah kirim padamu. Tolong diterima ya, Pak Husin. Kamu tahu cara mainnya. Laras, jangan cemas. Akan kutangani masalah ini. Kamu bodoh ya? Laras, sial sekali. Pak Lim sedang berhalangan, tapi sanatorium kita punya obat khusus. Bisa kita pakai untuk mencukupkan waktu kalau Pak Lim datang. Pasti ada harapan. Tapi obat ini gak murah, karena aku punya koneksi 180 juta.
Cuma ini simpananku. Masih kurang 30 juta. Aku akan menambahkannya. Hei, Laras, jangan percaya dia. Dia cuma bohong. Hentikan omong kosongnya. Kamu pembohong. Aku bicara omong kosong. Aku lihat kamu cuma bicara sampah. Pak Lim itu orang kalangan atas. Mana mungkin menagih biaya kedatangan. Dan obat 180 juta. Kurasa kamu gila karena uang. Orang sepertimu yang kurang etika medis. Gak pantas praktik pengobatan. Aku kurang etika medis? Aku kasih tahu kamu, Laras. Ibumu terkena penyakit itu. Kalau nggak tangani dalam setengah jam, dia bakalan mati. Aku mau lihat gimana kamu selamatin ibunya tanpa Pak Lim dan tanpa obat khususnya. Laras, Pak Lim gak begitu. Kamu gak punya nomornya, tapi aku punya. Aku panggil Pak Lim kemari. Bu Yuna, Tuan Fandi, apa perintahmu? panggil Pak Lim. Dalam 10 menit aku mau lihat dia. Baik. Hei, siapa kamu? Kamu kira Pak Lim seseorang yang bisa kamu undang? Aku berdiri di sini sekarang mau lihat kamu membodohi dirimu. Kalau beneran panggil dia? Kalau beneran bisa undang dia, aku akan berangkat ke ruang operasi. Baik, kamu yang bilang. Aku yang bilang. Kehadiran Pak Lim bawa kejayaan ke rumah sakit kami. Pak Lim, tolong cepat ikut aku. Siapa kamu? Berani membentak Pak Lim? Ngawal, bawa dia. Bukan urusanmu. Pinggir sekarang. Pak Lim, bukannya kamu datang ke sanatorium untuk membimbing kerja kami? Bu Yuna, boleh tanya, di mana Tuan Fandi? Cepat bawa aku ke sana. Tuan Fandi dari semesta. Apa mungkin pewaris kuadriliunan dari semesta? Pak Lim, mari ikut aku. Tuan Fandi dari semesta. Sebenarnya di sanatorium. Ini gak bisa diterima. Aku harus cepat pergi melihat apa yang terjadi. Kak Fandi, Pak Lim kapan dia datang? Sakit ibuku gak bisa menunggu. Jangan cemas, dia segera kesini. Dasar badut. Apa status Pak Lim? Orang sampah sepertimu bisa mengundangnya. Kalau dia bisa datang, aku berlutut dan panggil kamu kakek. Tuan Fandi, Pak Lim sudah di sini. Tuan Fandi, Pak Lim sudah di sini. Mustahil. Pak Lim sosok yang terhormat. Dia cuma melayani orang kaya. Mana mungkin dia mau mengurus mereka? Pasti ini palsu. Sejak kapan terjadi? Perlu masukan darimu. Pak Lim, ku dengar pria ini klaim biaya konsultasi sebesar 100 juta. Dan obat khususnya dijual sangat mahal, 180 juta. Aku nggak kenal orang ini. Dia ngawur. Dan pakai namaku untuk menipu orang lain. Kurasa dia nggak mau di Jepara lagi. Jangan bicara dulu, selamatkan orang itu yang penting. Bagus. Boleh kutanya, pasien yang mana yang minta dioperasi? Pak Lim, ini ibuku. Biar ku bawa kamu ke sana. Jangan sampai terlambat. Bawa aku ke sana cepat. Hei, mau kemana kamu? Bukannya kamu bilang kalau aku panggil Pak Lim, kamu bakal merangkak ke ruang operasi dan panggil aku kakek. Kenapa kamu nggak tepati janji? Bocah, ini kawasanku. Kamu permalukan aku di depan Pak Lim. Aku nggak lagi ganggu kamu. Tapi kamu masih sombong juga. Akan kubuat kamu membayar ini. Ngawal, bawa dia keluar. Jangan buat keributan di luar ruang operasi. Jangan buat keributan di luar ruang operasi. Akhirnya kamu di sini, Pak. Si brengsek ini buat masalah di sanatorium dan hancurkan reputasimu. Cepat panggil orang untuk memukulnya dan buang dia. Siapa yang berani sentuh Tuan Fandi? Ini Tuan Fandi dari grup Semesta. Cuma rendahan busuk. Tuan Fandi, aku juga bisa bilang aku ira. Tutup mulut baumu. Pak, yang harusnya dipukul itu dia, bukan aku. Kamu berani menyinggung Pak Fandi dari grup Semesta. Kamu mau mati. Jangan seret aku. Pak Fandi, dia penerus dari grup Semesta. Pak, tolong aturkan di tingkat paling atas. Kamar mewah untuk Nona Laras. Juga, usir pria ini. Umumkan ke seluruh industri medis Jepara kalau orang ini dilarang kerja permanen. Iya. Kenapa kamu gak menuruti perintah Pak Fandi? Keluarkan dia, Pak Fandi. Pak Fandi, tolong maafkan aku. Aku buta gak menyadari kehebatanmu. Itu kenapa aku menyinggungmu. Kamar Nona Laras akan segera disiapkan. Pak Fandi, silahkan lewat sini. Langsung lakukan. Baik, aku akan pergi sekarang. Apa orangnya di sini? Tuan Sugi nyuruh kita buat nyulik di sini. Sudah periksa semuanya. Dia ada di sini. Ayo. Apa yang kalian lakukan? Ada operasi di dalam. Dari mana sampai ini datang? Berani mencegahku? Pergilah. Dari mana sampai ini datang? Berani mencegahku? Pergi.
Kak Fandi, kamu nggak apa-apa? Apa mau kalian? Hah, Nona Laras. Adikku dan aku dari tadi mencarimu. Siapa kalian? Tuan Sugi menyuruh kami untuk membawamu. Tuan Sugi? Aku nggak kenal Tuan Sugi. Gak peduli kamu kenal atau enggak. Dia mengenalmu. Ayo. Mau ngapain kamu? Lepaskan! Aku nggak mengenalmu dan juga Tuan Sugi. Dia sedikit. Lepaskan aku! Lepaskan! Kamu berani melakukan kriminal siang-siang begini? Kamu berani memukulku? Cari mati! Kamu berani memprovokasiku? Tunggu saja. Lihat saja nanti. Menungguku, akan kukirim kamu ke penjara. Jadi kamu gak akan sombong lagi. Tuan Fandi, Anda gak Aku apa-apa? baik-baik saja. Pak Lim, gimana ibuku? Semua lesi cerebral telah dihilangkan. Sekarang tentu saja penyembuhannya. Terima kasih Pak Lim. Aku sangat bersyukur. Kak Fandi, terima kasih ya. Kalau bukan karenamu, aku nggak tahu harus lakukan apa. Apa? Isinya gagal. Dan kamu di penjara. Dengar, kalau kamu nggak bawa dia kembali, jangan harap uang sepeser pun. Tuan Heru menunggunya. Nah, jangan khawatir. Aku punya cara biar dia datang sendiri. Ayah, apa rencanamu? Bukannya Laras tinggal sama pria itu. Dia sudah dirawat di sana. Dinda dan juga wanita tua itu. Gimana kalau kita culik dia dan juga wanita tua itu? Aku nggak percaya dia nggak datang. Benar, Ayah. Kamu yang terbaik. Akan kupanggil orang-orang sekarang. Bu, aku buat sup loh. Hah? Halo? Kalau kamu mau selamatkan ibumu dan gadis kecil itu, pergi ke pabrik anggur Cikareng sekarang. Dinda, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Daripada buang waktu, kenapa nggak langsung ke sini? Kalau terlambat, tunggu saja sampai cuma tinggal abunya saja. Dasar binatang. Halo? Halo? Heru? Kenapa kamu di sini? Nanda benar-benar menjaga rahasia. Pertanyaan bagus, Nona Lara. Tentu saja, aku di sini menunggumu. Kamu, jangan sentuh aku. Di mana ibuku dan Dinda? Kalau kamu memuaskanku hari ini, mungkin kalau aku senang, akan ku kasih tahu di mana mereka. Kalau kamu menolak, akan ku buat mereka hilang selamanya. Aku harus temukan ibu dan Dinda. Kamu menolak. Sepertinya harus kubiarkan Anda beraksi. Aku akan pergi denganmu. Gak mengakui sisi pabrik anggur sebesar itu. Kenapa memanggilku ke sini? Aku nggak tahu apa-apa. Tuan, Anda harus ikut andal dengan grup internal bisnis secepatnya. Pak Wira menyuruhku untuk membawamu ke pabrik. Ini supaya Anda terbiasa. Pria tua itu cuma cari masalah dengan... Tuan Heru, Anda jangan begitu. Aku nggak bisa minum lagi. Kenapa aku dengar suara Laras? Itu perasaan Anda saja, Tuan. Bagaimana mungkin Nona Laras ada di sini? Pasti salah dengar. Ayo. Iya, ayo. Tuan Fandi, tunggu dulu sebentar ya. Pak Galang akan segera tiba. Akan kuurus halanya dulu ya. Oke, pergilah. Boleh kutanya, apa Anda Pak Fanti? Iya, itu aku. Oh, sungguh kehormatan. Pak Fandi muda dan bijaksana. Oh, untuk Anda bisa datang untuk mengakuisisi pabrik kami. Itu sungguh kehormatan. Silakan duduk. Ayo tanda tangan kontrak. Aku buru-buru kerja. Baik, Pak. Anda pasti sibuk. Gak bisa dibandingkan denganmu. Tolong lihat kontraknya. Pabrik kami terbaik di dunia industri. Kalau Anda tanda tangani, sudah pasti profit. Pak Fandi, biar saya saja. Jangan kotori tangan Anda. Pak Fandi pasti punya kepribadian. Membawa kunci dimanapun dia berada. Pak Fandi punya kepribadian unik. Bawa kunci dimanapun dia berada. Begitulah caraku cari nafkah.
Cari nafkah? Pak Fandi, bukannya Anda kerja di perusahaan? Oh, membetulkan mobil dan perawatannya juga salah satu pekerjaanku. Pak Galang, apa ada mobil di sini yang perlu dirawat? Rawat kepala. Dasar tukang bengkel sampah. Pura-pura jadi Pak Fandi menipuku. Jaga mulutmu itu. Pengemis pakai setelan jas. Berpikir dirinya orang hebat. Satpam, kemari. Usir dia. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Gimana bisa kamu biarkan sampah ini di sini? Cepat usir dia. Berani sekali. Aku cuma bilang sekali. Aku di sini buat tanda tangan kontrak. Bukan direndahkan oleh tanda tangan kontrak. Kupikir masuk ke sini buat mungut sampah. Kamu gak bisa makan dan pura-pura di sini usir dia dari sini. Siapa yang berani? Kamu mau minum air matamu di kantin? Oh, Bu Chandra. Akhirnya Anda di sini. Ada pengemis yang pura-pura jadi Pak Fandi untuk tanda tangan kontrak. Lihat penampilannya. Dia mana mungkin Pak Fandi. Hampir saja kubuat dia nangis. Kamu nilai orang dengan buruk. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Pak Fandi berada di depanmu. Dia Pak Fandi? Apa? Dia Pak Fandi? Nggak mungkin. Dia bilang kalau dia tukang bengkel. Nggak berguna. Sehebat apa kamu? Tanpa pekerja yang membangun Jepara, kamu masih tinggal di gubuk jerami. Pak, aku memandang rendah orang lain. Lihat mulutku ini. Bajingan sepertimu, aku nggak akan ambil pabrikmu, bahkan kalau dibayar. Menjijikan. Pak, tolong ampuni aku. Kalau Anda nggak ambil pabrik kami, aku akan dibunuh debt collector. Pak Fandi, minum anggur ini dan akan kukasih tahu di mana mereka. Gimana? Laras, kenapa diam saja? Cepat minum. Gitu dong. Aku sudah minum anggurnya. Kamu harus kasih tahu aku di mana ibuku dan Dinda. Jangan buru-buru. Masih ada gelas lain kan? Minum yang ini dan akan kukasih tahu. Hah? Nah. Gitu dong. Sangat penurut. Kepalaku pusing. Oh sayang, pusing itu wajar. Gimana bisa minum dan gak pusing? Bukannya kamu bilang kalau aku sudah minum, kamu akan kasih tahu di mana mereka? Oh, Nona Laras, kamu sangat naif. Gimana bisa kamu percaya omongan pria? Hah? Dasar wanita sialan, kamu berani menendangku. Cepat kasih tahu di mana ibuku dan Dinda. Akan ku kasih tahu. Mereka di tempat tanda. Satpam, tangkap wanita ini untukku. Laras, kenapa kamu di sini? Kamu minum. Jangan lari. Kak Fandi, tolong aku. Dari mana sampah ini datang? Anjing baik akan menghalangi jalan. Serahkan wanita ini pada kami. Kamu menyinggung Tuan Heru. Akan kami habisi kalian. Hari ini wanita ini milikku. Yuna. Iya, Tuan Fandi. Kalian yang mana mau mati duluan? Tolong ampuni kami, Kak. Kami nggak akan ulangi lagi. Ngampuni anjing. Hari ini akan kasih tahu kamu betapa hebatnya aku. Kak Fandi, jangan buang waktu lawan mereka. Ibuku dan Dinda disekap di tempat Nanda. Ayo tolong mereka. Dinda dan ibumu diculik. Orang suruhan Anda menculikku untuk diserahkan ke Heru. Ini semua salahku. Sampai bawa-bawa Dinda. Ini bukan salahmu. Jangan bilang gitu. Ku tahu dengan siapa aku harus selesaikan masalah ini. Kita selamatkan mereka dulu. Sialan, gak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lihat saja pria tua gak guna itu datang mengambil tubuhmu. Jangan sakiti anak ini. Dia masih kecil. Jangan sakiti dia. Hei tua, kamu gak punya waktu panjang. Masih peduli sama yang lain. Laras akan datang menyelamatkan kami. Mungkin dia sama Tuan Heru diranjang, menggodanya. Mustahil. Dengar, kalau Laras bisa memuaskan Tuan Heru akan setuju membuat keluarga Sati bangkit. Kalau enggak, kalian berdua akan mati. Pak, Dinda masih anak-anak. Lepaskan dia ya. Laras itu anakku. Cuma dia yang kupunya. Tolong ampuni dan lepaskan dia.
Dasar orang tua. Harusnya kamu senang dia masih punya nilai. Dia telah dipilih Tuan Heru. Kalau enggak, aku sudah menjualnya ke mucikari dari dulu. Kamu dasar binatang. Kamu berani menyinggungku. Sepertinya kamu belum menderita ya. Oke, akan kupuaskan kamu. Wanita tua, lihat dirimu, kamu ada di rumah sakit berhari-hari. Kukumu sudah panjang, kotor banget. Sini, kupotong untukmu. Beraninya. Binatang, kamu lebih buruk dari hewan. Kamu berani memukulku. Kamu gak apa-apa. Kamu jangan menakutiku. Laras, kenapa kamu nggak bersama Tuan Heru? Kenapa kamu kesini? Hei, Nanda. Aku memaafkan. Tapi kamu cari mati lagi. Akan kubuat kamu menyesali semuanya secepatnya. Dasar bajingan. Kamu itu tukang bengkel bau. Pikirmu apa yang bisa membuatku menyesal? Ku kasih tahu. Keluargaku sekarang patuh pada Tuan Heru. Keluarganya kuat di Jepara. Gimana bisa kamu ganggu keluarga besar? Keluarga Hermawan, sepertinya kamu ketinggalan berita. Keluarga mereka sekarang seperti Buddha yang lagi nyebrang danau gak bisa menyelamatkan diri mereka. Halo, Yuna. Mulai sekarang, keluarga Sati gak perlu ada. Dasar anjing. Pikirmu bisa hancurkan keluarga Sati? Kamu memang orang sombong. Kalau nggak kukasih pelajaran, kamu akan berpikir keluargaku terbuat dari lumpur. Siapa berani? Siapa yang berani menyentuh Pak Fandi? Halo, Pak. Nggak bisa. Semuanya selesai. Keluarga Sati barusan digerebek. Semua aset dibekukan. Bang juga nyuruh bayar hutang. Atau enggak di penjara. Ayah. Marilah. Tuan Heru, jangan seperti ini. Aku takut. Ini semua karena Fandi sialan itu. Dia menghancurkan reputasi keluarga Hermawan. Wanita itu juga menendangku. Sekarang aku nggak bisa jadi pria normal. Ku janji nggak akan tinggal satu langit dengan Fandi. Ini kan gak ada hubungannya sama aku. Aku cuma mantan istrinya. Dan Fandi sudah gak peduli lagi sama aku. Tuan Heru, kita di posisi yang sama. Aku juga gak mau dia hidup dengan nyaman. Aku ingat kamu dan si sampah itu punya anak kan, namanya Dinda. Aku mau buat dia rasakan sakitnya orang yang dicintai. Tuan Heru, aku punya cara yang bisa buat dia untuk menyerah. Kasih tahu aku. Tuan Heru, ini kuburan wanita tua itu. Fandi itu anak berbakti. Dulu ibunya sakit dan gak punya uang. Dan dia sangat sakit sampai dia meninggal. Kalau ku bawa makam ibunya, Fandi pasti akan menderita selamanya. Tak cuma mau bawa-bawa makamnya, aku juga mau menggali dan ambil tulangnya, meremukan sampai jadi debu, dan memastikan gak akan bangkit lagi. Tuan Heru, cuma orang sepertimu yang bisa memikirkan itu. Waktu kita bawa makam ibunya, membayangkan wajahnya yang menderita, membuatku semakin bersemangat. Wanita tua, apa pernah kamu pikirkan? Aku akan mencuri aset keluargamu sebelum kamu mati. Dan menggali makammu dan meremukan tulangmu setelah mati. Kalau mau salahkan orang, salahkan anak sampahmu itu. Sekarang setelah mati pun, kamu gak temukan ketenangan. Kamu itu sampah masyarakat. Waktu masih hidup. Sekarang kamu ambil tempat waktu mati. Sia-sia. Apa yang kamu tunggu? Cepat ledakkan makamnya. Tuan Heru. Apa kamu menyesal? Mana mungkin. Fandi si binatang itu sangat jahat padaku. Kuharap bisa mengulitinya dan mengambil tulangnya. Sayangnya hari ini itu hari peringatan kematiannya. Fandi pasti akan datang. Kenapa nggak menunggu dia datang? Nunggu apa? Ledakkan sekarang. Waktu dia datang, aku akan mengurusnya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Oh, gak kusangka dapat ikan lain. Apa yang kami lakukan? Kamu gak lihat?
kita bakar makamnya ibunya Fandi. Jadi kamu Laras. Kamu yang goda Fandi sampai menelantarkan istri dan anaknya. Kamu bohong. Kamu yang curi uang dan telantarkan Fandi. Dan kamu perlakukan ibunya seperti ini. Fandi gak akan membiarkanmu. Gak akan membiarkanku. Kamu tolong ngertiin situasinya dong. Sekarang, aku gak akan membiarkanmu. Sebenarnya apa mau? Oke. Apa, kamu gak sanggup melakukan itu? Kalau gitu berlutut dan memohon. Jadilah gadis baik dan berlututlah. Apa alamat baru buat makam ibuku sudah dipilih? Iya, sudah. Hari ini, hari peringatan Nyonya. Nona Lara sudah kasih seserahan. Dalam beberapa hari... Astaga, Tuan, itu makam Nyonya. Seseorang meledakannya. Siapa? Siapa di dunia ini yang berani meledakkan makam keluargaku? Akan kubuat mereka ingin mati. Aku akan mengorbankan mereka. Hei, berlututlah. Hei, akan kuposting fotomu ini. Akan kukasih tahu semua orang kalau kamu adalah pelakor. Akan kubuat Fandi menyesal sudah meninggalkanku. Berhenti, lepaskan dia. Kalau mau sesuatu datang padaku. Fandi, akhirnya kamu muncul. Aku sudah nunggu lama. Nah, lihatlah. Makam ibumu kuledakan. Akan kubunuh. Membunuhku? Jangan-jangan. Lepaskan dia. Aku setujui semua keinginanmu. Fandi, jangan khawatirkan aku. Mereka ledakan makam dan hancurkan tulangnya sampai jadi debu. Kamu harus balaskan dendam. Pelakor, diam. Fandi, karena kamu bicara, kami nggak akan minta banyak. Cuma 1 miliar dan berlutut 3 kali padaku dan pada Tuan Heru. Lalu kami akan melepaskannya. Lilia, kamu. Laras nggak tahu apa-apa. Kalau mau sesuatu datang padaku. Berhenti, aku cuma minta itu. Mau bayar nggak? Akan kubayar. Lepaskan dia. 1 miliar kredit. Tuan Heru, uangnya di sini. Ayo pergi. Pergi kemana? Dia belum berlutut. Akan kulepaskan kalau dia sudah sujud. Enggak, Fandi, jangan. Diam. Baiklah. Aku akan sujud. Tuan Heru, dia sudah kirim uangnya dan sudah bersujud. Ayo pergi. Dasar jalang bau. Kamu masih membelanya, kan? Akan kubunuh kamu sekarang. Tuan Heru, ternyata kamu gak punya hati. Kalau bukan karena aku perlu jalan darimu, aku sudah lama membunuhmu. Kehancuran keluargaku juga karenamu. Dia sudah meninggal lama. Aku nggak pernah lihat dia lagi. Sekarang, anak kita sukses. Sudah waktunya untuk melaporkan padanya. Pak, ada yang salah. Makam Nyonya sudah diledakkan. Siapa? Siapa yang lakukan? Aku akan buat mereka bayar. Fandi, tunggu saja. Akan kukasih 2 pilihan sekarang. Minta maaf atau akan kubunuh dia. Hari ini, dia atau kamu yang mati. Pilihlah dirimu sendiri. Kamu lihat kan? Fandi yang mencintaimu. Dia nggak akan mati untukmu. Tapi aku juga bisa membunuhmu. Jangan. Aku setuju. Jangan khawatirkan aku, Fandi. Jangan, Tuan. Kalau Anda mati, gimana Pak Wira? Diam. Kakiku. Fandi, akan kubunuh kamu. Fandi! Fandi! Kenapa? Fandi, kamu pantas mati. Larilah, kemarilah. Kamu masih mau jadi pasangan? Hah?
Gak akan kubiarin kalian bersama. Akan kubunuh dia sekarang. Berhenti. Binatang, tangkap dia. Akan kubuat dia berharap buat mati. Lepaskan aku. Pandi, kamu gak boleh terluka. Gimana bisa ayahmu jelaskan ini ke nenek moyangmu? Pandi, panggil ambulans. Aku baik-baik saja. Aku punya nasib baik. Aku nggak akan mati. Syukurlah kamu baik-baik saja. Pandi, kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Dasar binatang. Kamu hampir membunuh anakku. Heru Hermawan, perbuatanmu membuat marah dewa manapun. Meledakkan makam leluhurku, membunuh Lily. Kalau aku nggak membunuhmu hari ini, akal sehatku nggak akan terima. Yuna, Iya, Tuan. lempar Heru ke dalam sungai. Bawa dia. Pandi, besok setelah ayah ikut perayaan perusahaan, ayah akan turun dari perusahaan. Kamu yang akan mengontrol seluruh grup semesta. Ayah sudah lelah. Ayah, aku... Wah, selamat ya. Luar biasa, kalian cocok. Selamat. Dinda, kamu tahu siapa ini? Ini Bibi Laras. Bibi Laras sangat cantik hari ini. Kenapa masih panggil Bibi? Panggil dia Mama. Kamu jangan menakutinya. Panggil Bibi juga gak masalah. Ya udah, Mama aja. Tuan, kamu tahu emosi Pak Wira? Aku sangat. Tentu saja aku tahu itu. Aku menikah hari ini. Kalau dia nggak datang, akan kusalahkan dia. Gimana nasib orang-orang itu? Mereka semua sudah dihukum. Jangan khawatir. Dengan orang seperti kalian, kehormatan semesta akan makmur. Kamu nggak boleh bergantung tiap saat. Cepat, pernikahannya memulai. Aku sudah sangat lapar. Dinda, ayo sini sama kakek. Sini.